Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. malam. Selamat datang di LLC, Live Learning Club, yang merupakan sarana yang akan membentuk kelompok pembelajar agar dapat membangun kualitas diri dengan lebih baik, tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat, sukses, dan bahagia dalam ukuran dimensi dunia maupun akhirat. Semangat LLC ini berdasarkan keinginan untuk mengajak para pembelajar sebanyak-banyaknya untuk berpartisipasi dalam kebaikan membangun budaya belajar dan meningkatkan kapasitas diri dengan berbagai kompetensi hidup yang meliputi aspek spiritual, intelektual, moral, profesional, emosional, dan learning itu sendiri. Pada malam hari ini kita akan berbicara dari sisi profesional ya, Bu Nurita. Baik, telah hadir di hadapan kita bersama. Selamat malam Kak Nurita. Iya ya? Iya. Kita kalau di LLC, Kak, kita iya, betul. LLC nggak pakai Mbak Bu ya, Iya. pakainya kakak. Betul. Baik, izinkan saya membacakan profil beliau terlebih dahulu. Kak Nurita Aprilia Dewi, SNLP, CET. Seorang profesional terapis, trainer yang latar belakang pendidikannya adalah S1 akuntansi. Aktivitas sekarang sebagai terapis dan trainer EFT di klinik atau rumah sehat Natura Wellness di Depok. Beliau setelah mendalami cara sehat abad 21, yaitu tools yang sederhana, emotional freedom technique. Dengan menggunakan tools ini, alhamdulillah sudah banyak membantu klien dari penyakit psikis dan fisik, antara lain masalah ansietas, percaya diri, penyakit-penyakit degeneratif, serta penyakit yang akut seperti diabetes maupun kanker. Selaku praktisi dan trainer EFT, serta ketua GISA, Gerakan Internasional Sehat Alami, beliau akan menceritakan perjalanannya sejak 8 tahun yang lalu, mengenal dan mempelajari EFT. Maka tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung saja Kak Nurita. LLC pada episode kali ini judulnya The Journey of Being EFT Practitioner and Trainer. Kepada Kak Nurita kami persilahkan. Silakan Kak. Iya, terima kasih Adik Aini yang alhamdulillah pada saat ini mendampingi saya ya. Masya Allah. Baik, Silakan, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya, saya dalam hal ini tidak manggil Bapak Ibu supaya semua yang hadir di sini lebih mudah ya. Jadi kakak, adik, abang, none, gitu ya. Nah, Baik, Abang None. alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pula sampai saat ini kita masih dipertemukan dalam pembelajarannya yang tadi Adik Aini katakan, yang namanya pembelajaran itu harus terus dan terus, tidak nanti sampai Allah
ambil ajal kita gitu ya, ambil usia kita, seperti itu. Dan, pada kesempatan ini pula saya akan berbagi bagaimana, suka duka, bukan suka duka ya, saya lebih senang mengatakan suka-suka gitu kan, Suka-suka, suka-suka, boleh boleh suka-suka. suka-suka. Saya itu, saya anggap yang namanya duka itu sebagai satu peluang. Jadi Masya kalau, Allah. duka itu adalah kesulitan ya, kesulitan dalam kita praktek EFT ini menjadikan saya sebagai, peluang untuk saya tetap terus belajar belajar dan belajar. Karena tanpa masalah, tanpa ada ujian, kita tidak akan pernah berhasil menghadapi, apa yang menjadi tantangan kita. Nah, sebelumnya izinkan saya, Kakak, Adik, izinkan saya, bercerita perjalanan saya 8 tahun ini menjadi seorang praktisi dan, berapa tahun juga saya menjadi seorang trainer, di EFT ini. Di awal pertemuan saya dengan, EFT, saya berterima kasih kepada dokter hewan, Mas Rusdianto yang, beliau senior di HMI, waktu itu kami sama-sama di HMI, beliau senior kami. Eee, Pada saat itu saya sedang menawarkan, eee, Quran digital kepada beliau. Setelah saya bicara tentang Quran digital, sudah oke, selesai, akhirnya, Bang Rusdi ya, kalau saya menyebutnya Bang Rusdi menawarkan untuk, berkenalan dengan seorang terapis katanya gitu kan. Loh, kalau ditawarkan kenalan kenapa tidak, gitu kan. Akhirnya saya bertemulah dengan sosok guru saya yang Masya Allah, saya bersyukur kepada Allah bahwa, di bulan Maret itu, 2013 saya dipertemukan oleh seorang master terapi Bapak Edi Iskandar. Bismillah, Allah berkahi ilmunya, Allah panjangkan usianya dalam kebaikan, Amin. karena selalu berbagi, Allah, limpahkan segala rahmatnya kepada, Bapak Edi, Iskandar beserta keluarga. Amin. Eee, Lalu pada saat itu, Pak Edi periksa saya, yang saya kaget Pak Edi itu paham bahwa keluhan saya selama 5 tahun terakhir itu, sakitnya di perut, gitu kan. Tapi saya sudah berulang Mmm. kali ke dokter, sudah berganti obat, saya tidak ada kesembuhan. Nah, begitu dibantu terapi oleh Pak Edi, dalam hal ini Bang Edi ya, karena kita di Iya, LLC, Bang Edi. saya iya, saya dibantu oleh Bang Edi hanya 2 kali terapi. Ternyata saya itu Bapak Ibu sekalian mungkin kalau malam ini hadir ibu saya ya, beliau, istilahnya saksi hidup yang masih hidup, saksi yang mengatakan bahwa saya seorang yang pendiam. Saya tidak bisa bicara, jadi ibu saya pernah berkata bahwa, "Bagaimana Mbakmu itu terapi orang, sedangkan ngomong saja tidak bisa." Nah itu yang sampai saat ini tuh masih terngiang-ngiang di pikiran dan hati saya gitu kan, bahwa ibu saya pernah Mhm. mengucapkan itu, gitu kan. Tapi saya tidak marah, saya juga tidak ngambek gitu ya, tapi saya berdoa, "Ya Allah, saya yakin satu saat nanti Allah takdirkan ibu saya butuh terapi ini," saya bilang gitu. Nah, alhamdulillah perjalanan itu dan yang utama Bapak Ibu Kakak adik yang, saat ini juga menjadi seorang, praktisi, yang utama berkah bagi saya Pak Edi mengajak saya untuk belajar EFT ini, karena Pak Edi katakan, "Ibu, karena Ibu aktif di bidang sosial, maka Ibu butuh ilmu ini." Jadi saya punya niat nggak pelit, niat hanya untuk diri sendiri dan keluarga, itu saya sebut sekarang niat yang pelit kali, karena kita punya ilmu tapi hanya untuk diri kita dan keluarga kita saja. Sedangkan yang butuh, penanganan ini adalah masyarakat luas, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, gitu kan. Yang Pak Edi tawarkan kepada saya adalah, Ibu pada saat Ibu bersosialisasi kepada masyarakat, Ibu sangat butuh satu ilmu yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Mulai dari situ saya betul-betul niatkan bahwa tidak hanya untuk diri saya, tidak hanya untuk keluarga saya, tapi juga untuk, masyarakat luas. Nah akhirnya, berpulang kepada niat,
Masya Allah, Allah takdirkan saya bisa mengikuti pelajaran Pak Edi 4 hari berturut-turut dan alhamdulillah dari semua angkatan Pak Edi hanya satu kelompok kami 10 orang, termasuk mudah-mudahan ada Ustadz Teneng, itu, master juga luar biasa beliau, saya juga banyak belajar dari beliau, eee, kita disebut sebagai IFP Mobile. Jadi waktu itu Pak Edi berharap kita itu tidak hanya di klinik, tapi bagaimana kita mendatangi satu wilayah dan orang-orang bisa datang kepada kita. Sampai Pak Edi berpikir tentang bagaimana disediakan sebuah mobil untuk kami praktek seperti itu. Dan alhamdulillah pada saat itu juga Pak Edi menyediakan kami, memberikan kami bekal satu alat QRMA, Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Tapi mohon maaf untuk praktisi yang sekarang-sekarang tidak dapat, kecuali grup saya yang 10 orang, gitu. Dan Bang Edi, alat itu masih saya pakai untuk mempermudah saya mendiagnosa, keluhan dari para klien. Nah, ternyata itu juga, dan alhamdulillah Bang Edi 8 tahun alatnya masih, bagus gitu ya, masih masih lancar dan, sampai netbook-nya juga dikasih sama Bang Edi. Netbook-nya juga, Mmm. masih bagus Bang Edi, cuma kalau lemot-lemot ya alhamdulillah, sudah 8 tahun ya usianya. Nah itu, di perjalanan itu, eee eee, pada saat saya sekitar 4 hari saya selesai, mengikuti pelatihan, Bang Edi waktu itu, saya itu, Allah uji dengan kondisi anak saya di pesantren itu, mengalami depresi, ya. Mmm. Mengalami depresi seorang anak perempuan kelas 3 SMP waktu itu ya, di, pesantren di Garut. Tiba-tiba saya ditelepon oleh dokter, pesantrennya mengatakan, "Ibu, anak ini sudah saya kasih obat yang permanen, obat yang bagus, tapi dia tidak ampuh. Dia tetap, pingsan 5 kali, sampai pingsan 5 kali." Gitu. Jadi dokter menganggap itu sakit fisik saat itu. Terus dokter katakan, "Ibu, saya izin minta dibawa ke rumah sakit." Karena saya tidak paham rumah sakit di Garut, maka saya katakan sama dokter, "Dokter nanti biar saya yang mengantarkan ke rumah sakit." Saya katakan itu. Ternyata begitu saya datang, dia dengan wajah yang tanpa ekspresi ya, namanya orang depresi ternyata itu, adik kakak ya semua, Mmm. depresi itu saya baru tahu seperti apa setelah saya belajar dari Bang Edi. Lalu Mhm. setelah kita gotong-gotong, ganti baju juga gotong-gotong, akhirnya saya terpikir, "Aduh rumah sakit mana yang harus saya kunjungi?" Saya nggak hafal, rumah sakit di Garut. Akhirnya, keputusan saya bawa anak saya ke restoran, Asep Strawberry Mhm. di Garut waktu itu. Oh iya, Jadi bukan terkenal dibawa ke tuh rumah ya? sakit ya. Jadi Mhm. bukan dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa ke restoran. Saya Mmm. cari, karena yang saya pelajari habis di IFT itu kalau kena banget hati kita tuh, aduh larinya nangis deh gitu rasanya, pengen Mmm. nangis gitu kan. Waduh ini anak nanti kalau itu dia nangis saya cari tempat yang betul-betul sepi waktu itu. Akhirnya saya berdua supir saya gotong-gotong anak itu, akhirnya, kita ketemu berdua, saya langsung telepon Bang Edi. "Pak Edi, anak saya sakit. Pak Edi ada di, Jakarta, hari apa?" "Saya baru sekitar hari Selasa, Bu," katanya, "sekarang hari Sabtu," katanya. "Bu Nur ingat yang mengobati bukan Bu Nur tapi Allah. Lakukan apa yang bisa Bu Nur lakukan." Masya Allah. Mhm. Putaran pertama dia, itu, karena sebelumnya dia pernah bercerita atas kekecewaannya. Jadi Mmm. pada saat dia kelas 3, kakak-kakaknya di Kairo itu, Mhm. kedua kakaknya yang di Kairo itu menjanjikan akan memberangkatkan adiknya ke Kairo Mmm. juga, dengan syarat hafal minimal 5 juz ya, dan, Mhm. bahasa Arabnya diperbaiki, gitu. Setelah sampai saking niatnya dia menjadi seorang, pelajar pertukaran pelajar ke sana gitu ya, maksudnya pelajar yang
sekolah di luar negeri, dia Mhm. sampai ke mana-mana dia bawa Quran. Masya Menjelang Allah. dia mencapai 5 juz, kakaknya membawa berita bahwa peraturan KBRI saat ini tidak boleh anak SMA sekolah di sana. Disitulah muncul Hmm. kekecewaan, kegelisahan, kemarahan, kejengkelan anak saya. Mhm. Namanya berusia segitu ya, ternyata larinya ke Mhm. depresi. Nah, pada saat saya terapi 1 kali, tapi, terus terang silakan tanya sama Bang Edi seperti apa Bu Nurita dulu, saya nggak bisa ngomong, hanya bilang, "Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah." Seperti itu gitu kan, yang saya lakukan. Nah, tapi karena Mhm. saya juga itu anak saya, jadi saya katakan, "Ya Allah, apapun keputusan-Mu ya Allah, itu yang terbaik untuk diriku." Ya Mhm. Allah, aku jadikan hal ini sebagai pemicu untuk diriku satu saat nanti Allah berangkatkan. Allah berangkatkan, saya ke, luar negeri, kata gitu ya. Akhirnya begitu dikasih kata-kata seperti itu mulai menetes air mata sampai di akhirnya menangis, sangat menangis gitu ya. Akhirnya, begitu menangis itu setelah menangis putaran ketiga, afirmasi dan doa, Masya Allah, dia langsung semangat, dia langsung berdiri Bapak Ibu sekali Abang Abang, adik ya, eee, langsung, Abang None. anak saya berdiri, Masya ya, Allah. jadi tidak ada rasa sakit sedikit pun, langsung normal. Begitu saya pulangkan ke, Masya apa, Allah. ke, asramanya, Mhm. ustazahnya tanya, "Zahra, dibawa ke dokter mana?" Akhirnya anak saya katakan, "Dokter Umi," katanya gitu. Ya Jadi Allah. alhamdulillah sekali, Masya apa Allah. hal itu, eee, bisa bisa langsung seperti itu, gitu. Nah, Mhm. pada saat melihat kejadian itu, apa alasan saya untuk takut melakukan IFE? Apa alasan saya untuk tidak percaya, tidak meyakini sesuatu yang baik itu pasti Allah tolong? Nah Mmm. itu, ya. Saya lupa, saya harus buka screenshot-nya screen dulu ya. Share Saya screen slide saya, silahkan, share Kak screen. Nurita. Sebetulnya ini bukan materi tapi Mhm. lebih ke arahnya, itu ya, gambar-gambar bagaimana, saya itu apa namanya, ingin, eee, apa, berbagi sama itu, sama, sahabat semua ya, seperti itu. Sebentar, Baik. oke. Heeh. Oh, sorry sorry. Sebentar ya, Mbak Eni. Oke. Mhm. Baik, ceritanya Maklum, mengharukan ya, lama. Kak Nurita, Masya Allah. Aku sampai merinding. Saya ingin, memberikan Luar semangat ini. biasa. Eee, saya nggak bisa itu ya, apa, Oh, mungkin belum jadi admin co-host ya? saya bisa Ya, sudah mohon jadi co-host admin tapi dibuat co-host deh, Kak Nuritanya, biar bisa share sudah screen. dijadikan co-host tapi, itu ya. Oh, bisa Sudah bisa, sudah dijadikan sudah. bisa bisa? Oke, sudah, Baik, heeh. Salah pencet tadi. Oke. biasa. Bapak Ibu sekalian mohon maaf bagi yang para dokter, bukan saya niru-niru dokter, tapi ternyata yang apa, yang bisa sorry sorry, yang bisa membuat orang menjadi penuh keyakinan itu saat kita berdaya seperti dokter, gitu ya. Saat pertama saya praktek itu, saya pakai baju Mmm. biasa, terus para klien saya bertanya, "Ibu yang bantu terapi siapa?" Gitu kan. Dia penuh penuh ketidakpercayaan, seperti itu. Akhirnya, Nggak "Mohon maaf dipercaya para ya? dokter, ya saya gaya-gaya dokter nggak apa-apa ya." Sebab pada saat saya pakai jas seperti dokter gitu ya, waktu itu saya buka pakai alat ini Mmm. gitu kan. Jadi, ternyata orang datang ke klien datang ke klinik saya itu nggak ada lagi bicara, "Ibu siapa yang terapi saya?" Gitu kan. Akhirnya langsung, Ya. "Ibu perkenalkan," langsung gitu ya, seperti Oh, itu. Oke. identitas jadinya ya, Kak, ya? Sebagai Betul. identitas saya, seperti itu. Nah, ini Masya saya Allah. perlu perkenalkan 3 pahlawan saya, 3 orang guru luar biasa bagi saya. Masya Allah. Eee,
bismillah Allah berikan ketiganya satu Mhm. rahmat, satu keberkahan, Amin. karena dari mereka saya belajar satu ilmu. Masya Allah. Saya perkenalkan, Abang, Noni, Kakak, Hmm. Adik, mungkin, kita tidak asing lagi melihat yang sebelah, apa, kalau kita, Sisi Pak kanan. Edi ngadepinnya, ya kalau kita Ya, menghadapnya itu sebelah kanan, Bapak betul. Edi Iskandar, beliau lah yang membawa saya, selalu membimbing saya menjadi seorang terapis. Beliau tidak banyak berkata, tapi setiap kata-katanya itu saya maknai karena, Pak Edi itu selalu berpesannya hanya kata-kata saya di usia 45 tahun saya belajar ini, saya katakan sama Pak Edi untuk otak saya soalnya sudah nggak mampu. Tapi Mhm. beliau hanya katakan, "Ayo terapi Bu Nur, katakan bahwa bukan masalah usia saya tidak mampu untuk belajar, tapi masalah kemauan," gitu kan. Jadi kata Pak Edi, "Jangan dihafal." Itu yang selalu para praktisi yang ada di sini, Pak Edi berpesan kepada saya, "Jangan dihafal Bu Nur, tapi dipahami." Maka Hmm. saya, terus terang saya untuk materi EFT ini saya nggak hafal kecuali saya ngajar. Saya tidak banyak hafalnya, tapi kalau saya ngajar kan lihat slide, jadi saya pahami. Yang utama bagi Pak Edi, setiap materi itu kita pahami. Maka Hmm. pada saat cara belajar saya sama Pak Edi, pada saat Pak Edi memunculkan slide yang membingungkan, kadang membingungkan kan, pakai bahasa Inggris, larinya ke sana, Bahasa lari Inggris. mohon maaf Bang Edi, saya tutup slide-nya, saya nggak mau lihat, tapi saya dengarkan apa yang Bang Edi sampaikan. Itu Mhm. Masya Allah itu lebih lebih memantapkan saya paham tentang, ilmu yang Mmm. beliau sampaikan, seperti itu. Dan banyak sekali alasan-alasan saya dulu karena saya katakan, saya bukan seorang dokter dan, apa, Mhm. bertentangan antara saya seorang akuntan gitu ya, akuntansi, saya jurusan akuntansi yang Betul. suka ngitung-ngitung keuangan di kantor gitu kan, Mhm. dan suami saya juga kebetulan jurusannya perpajakan, jadi suami saya ngitung pajaknya, saya bikin pembukuannya dulu Mhm. kita bikin Oh, kantor. Masya Nah, Allah. itu seperti itu kan. Lalu Bang Edi mengatakan, tidak ada penghalang kalau kita memang mau, seperti itu. Akhirnya 4 Mhm. hari itu saya belajar penuh gitu ya, dengan Bang Edi dan alhamdulillah, betul kalau yang namanya mencari ilmu itu jangan gurunya kejar kita, tapi kita mengejar gurunya. Sampai saya katakan, "Pak Edi jangan bosen ya kalau saya sering telepon, karena banyak hal yang memang saya masih kurang paham." Maklum lari ya, apa, 180 derajat gitu kan, menjadi seorang terapis itu, Alih eee, profesi. alih profesinya itu sangat jauh gitu kan. Pokoknya Baik. jauh banget deh kalau kita bayangkan secara, akal kita ya. Nah itu Mmm. akhirnya, seperjalanan itu saya tidak terlepas dari bimbingan Bang Edi, saya kenapa juga senang sekali mengikuti, mengulang ya, walaupun saya sudah, Mhm. trainer, saya sering mengulang, karena disitulah Bang Edi selalu menyampaikan ilmu baru karena beliau belajar terus. Kalau saya kan tipenya nerima aja gitu ya. Jadi beliau itu jadi rugi sekali bagi kita pada saat, tidak mengulang. Karena tiap Mhm. pertemuan itu Bang Edi selalu menyampaikan ilmu barunya ilmu barunya. Waduh, keren banget ini gitu kan. Jadi kita bertambah kita bertambah. Ya, jadi yang namanya terus belajar itu, tidak ada rugi gitu ya, tapi kita akan semakin bertambah. Nah, yang tengah itu adalah Bapak Didi Setiawan, beliau memiliki, apa, tekniknya sama dan beliau kebetulan juga salah satu dari, alumninya Pak Edi dan tapi beliau memakai namanya The Post, The Power, eee, of Self Therapy, seperti itu. Beliau juga mengajarkan dan waktu itu saya juga minta saran dari, Bang Edi, ada siapa lagi guru yang bisa saya, panuti gitu kan, yang saya bisa belajar dari beliau, gitu kan. Akhirnya dikasih, referensi bahwa, Bang Denny Setiawan ini yang akhirnya menuntun saya juga menjadi seorang praktisi, gitu. Cuma kalau Bang Edi lebih kalem, kalau Bang Denny ini, eee,
kocak orangnya gitu kan. Jadi nggak ada Iya, satu hari kita terapi itu cemberut gitu kan, nggak atau ketawa ya. harus ketawa. Pokoknya ada Harus sesuatu yang ketawa. membuat kita menjadi Mhm. ketawa. Pada saat saya juga dibantu terapi oleh beliau, sampai beliau katakan, "Untungnya," katanya, "ada istri saya. Kalau nggak ada istri saya, Bu Nur itu meluk saya," katanya gitu. Sampai saya tadinya lagi nangis, saya lagi nangis diterapi oleh beliau, jadi tertawa gitu kan, dipaksa untuk ketawa. Jadi saya akhirnya bisa langsung netral. Jadi tidak sedih lagi gitu ya, saya bisa langsung happy lah gitu ya menerima, masalah yang jadi abang, anu ini kakak, adik, jangan mengira saya tanpa masalah saat pertama belajar ya. Jadi saya Betul. itu bertumpuk juga. Jadi kata Bang Edi, saat saya sakit perut itu saya tipe yang pendiam. Jadi kalau ada marah saya sering disimpan. Saya sering menyimpan masalah, jadi sakitnya itu di perut gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah, sebelah dari Bang Denny itu, Bang Arif Budiman, itu suami saya. Suami Oh, saya dan alhamdulillah sebelum saya belajar EFT, saya belajar kehidupan dari beliau. Allah Masya rahmati Allah. beliau, Allah mudahkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya. Masya Allah dari beliau Amin. saya, diajarkan manajemen stres, ya. Sedangkan EFT ini urusannya dengan stres ya, tapi saya sudah Betul. belajar manajemen stres dari beliau. Bagaimana seorang suami, tidak punya uang tapi santai, tidak kalang kabut, tidak stres, kenapa, saya yang stres sebagai istrinya, kan gitu. Ternyata beliau itu punya keyakinan, bahwa setiap kita butuh pasti Allah tolong, gitu. Jadi Hmm. katanya hidup itu pas saja, pas mau beli mobil ada duitnya, pas mau beli rumah ada duitnya, jadi kita nggak pernah Pas-pasan ya. stres, pas-pasan Betul. katanya. Tapi ya aduh waktu awal-awal saya stres, betul stres. Akhirnya lama-lama saya berpikir, dia yang cari duit nggak stres, ngapain saya stres seperti itu. Jadi akhirnya saya tetapkan udah, eee makanya setelah saya ketemu Bang Edi, saya belajar EFT, saya ciumin tangannya, saya bilang saya ucapkan, "Terima kasih Abi, saya sudah diajarkan manajemen stres." Seperti itu. Dan, Hmm. ada, saya katakan ilmu kehidupan itu, beliau itu menghindari kata-kata mudah-mudahan, menghindari kata-kata semoga, gitu. Hmm. Jadi beliau itu selalu mengatakan, "Abi, besok anak-anak ada bayaran ini nih, bismillah, besok ada rezekinya." Seperti itu. Makanya sekarang tuh Masya kenapa Allah. kalau, kakak, adik melihat, apa, WA saya sering kalinya saya tidak pakai semoga, tidak pakai mudah-mudahan, tapi saya pakai bismillah, itu ajaran ajaran dari Abi ya. Karena ternyata manusia Hmm. itu tingkat keyakinannya itu gampang sekali pudar. Ya. Jadi begitu kita mengatakan mudah-mudahan, itu masih ke arahnya ragu. Mudah-mudahan husnul khotimah. Aduh antara husnul khotimah apa enggak ya, antara husnul khotimah. Jadi ke arahnya seperti itu. Bener-bener. Mudah-mudahan rezekinya ada gitu. Aduh besok ada Mm-mm. nggak rezeki. Itu manusia itu, lebih senang ke Mm-mm. arah, merugi ya, merugi Negatif. berpikir ya negatif, berpikir bahwa, ragu gitu kan. Nah itu, yang Hmm. akhirnya saya pelajari juga setelah saya belajar EFT. Masya Allah, betul-betul apa yang sudah diajarkan. Jadi saya katakan sama Bang Edi, "Bang Edi kayaknya suami saya EFT banget," gitu kan. EFT banget cuma nggak pakai ketuk-ketuk gitu kan. Cuma dia nggak pakai Nggak pakai ketuk-ketuk ketuk-ketuk. gitu. Iya, jadi pokoknya, beliau ada mengatakan waktu itu, eee, "Setiap kita, mensiarkan agama Allah, Allah pasti Mhm. tolong kita." Seperti itu. Jadi pada Hmm. saat itu kita dapat bantuan, sapi dari Pak Aher, pada saat itu Hmm. kita tidak punya uang tukang potongnya. Lalu saya rungsing kan, waktu itu belum belajar EFT. Saya Hmm. bingung, aduh bagaimana ini, kita punya sapi dikasih, Pak Gubernur, tapi kita tidak punya tukang potong, uang tukang potong, gitu kan. Akhirnya suami Hmm. saya hanya mengatakan, "Umi, kenapa takut? Kita tuh mau beribadah. Jangan takut Ya. Allah tinggalkan kita, pasti Allah tolong, tungguin entar siang ada orang datang nganter duit," katanya. Saya Masya hari Allah. saya bilang, "Hari gini siapa orang mau nganterin duit?" Gitu kan. Hmm. Ternyata
Kalau di siang hari ada orang ketok-ketok rumah saya, ternyata dia tanyakan motor saya yang mau dijual. Itu motor sudah 6 bulan tidak ada yang nawar. Begitu ada orang datang menawar hari itu, kan saya kaget. Gitu kan, akhirnya dikatakan, "Bu, berapa harganya? Silakan Pak, lihat dulu." Saya katakan gitu. Ternyata begitu dia tanya lagi, "Sudah Bu, sudah saya lihat, 4,5 Pak, 4 juta ya Bu?" Langsung. Hari itu cash 4 juta. Kata suami saya, "Ada Mi Allahu uang tukang Akbar. potong?" "Ada Mi," katanya gitu. Nah, hal-hal Alhamdulillah. seperti itu. Hal-hal seperti itu yang saya hubungkan dengan EFT, Masya Allah. Kita hanya butuh satu keyakinan. Jadi saya katakan, mau EFT ini dari Amerika, dari mana, itu dia nggak akan manfaat kalau kita nggak yakin. Seperti itu. Ya. Seperti para praktisi yang memang mungkin belum mulai untuk praktek gitu ya. Itu sangat merugi Kesindir, sekali karena banyak yang kesindir ntar. iya, nggak apa-apa ya, karena ini saya sekalian memprovokasi nih, Betul. memprovokasi, para praktisi yang hadir, saat ini dan mohon maaf saya juga, eee, Abang, None, terus kakak adik yang hadir di sini saya tidak sebutkan satu-satu karena luar biasa sekali, ilmu ini memang harus disampaikan. Jadi, kakak adik juga harus tahu bahwa, saya juga dihadapkan oleh ketidakmudahan. Dalam praktek EFT ini saya tidak juga menemukan kemudahan awalnya, gitu kan. Sampai nah ini ada rahasia lagi untuk Abang, None, kakak adik, rahasianya gini, eee, saya sering menanyakan, "Bang Edi," gitu, waktu itu Pak Edi, "Saya ingin seperti Pak Edi." Ah, itu harus ya, sebab sampai sekarang pun saya gini, saya ingin seperti Pak Edi. Jadi saya semangat gitu kan, karena melihat beliau itu, dari orang teknik kok bisa, apalagi kita kalau orang sosial kan kalau nggak terlalu jauh kayak orang teknik lah, perbedaan ininya Betul. gitu, apa, loncatnya tidak terlalu jauh gitu. Nah, dari situ, ternyata Bang Edi hanya mengatakan, "Bu, jam terbang," gitu ya. Wah, saya olah itu namanya jam terbang, apa ya? Apa ya? Oh, latihan. Latihan gitu ya, latihan gitu. Tapi saya terus mengatakan, "Saya mau kayak Bang Edi, saya mau kayak Bang Edi," gitu ya. Nah ternyata kemauan saya itu Allah aminkan gitu kan. Jadi jangan, aduh gitu kan, aduh, saya nggak bisa kayak Bang Edi, saya nggak bisa, jangan rugi, nanti Allah aminkan jadi tidak bisa gitu kan. Tapi saya waktu itu dari Betul. awal tuh memang mengatakan, "Saya pengen seperti Bang Edi, saya pengen seperti Bang Denny," yang memang luar biasa. Muridnya sudah banyak, gitu kan. Terus, klien-kliennya juga sangat banyak, tak terhitung, gitu. Karena Bener, beliau beliau duluan kan, duluan dari saya, dan tidak terhitung betul. gitu. Jadi itu sangat luar biasa yang saya inginkan seperti mereka. Ternyata pada saat saya memiliki niat-niat itu, saya mau memiliki keinginan-keinginan itu, semua Allah mudahkan. Walaupun perjalanannya itu juga ada ketemu, ketemu kesulitannya ada. Gitu. Tapi karena kita selalu memiliki keyakinan yang, Bang Edi selalu pesankan, Bang Denny selalu pesankan bahwa, yakin, lakukan 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 penuh keyakinan. Nah, pada saat kita melakukannya dengan penuh keyakinan, itu baru terlihat hasil. Jadi pada saat itu saya, terpikir setiap hari para ustadz, mengatakan di dalam masjid, apa namanya, "Ayo Bu ikhlas, ayo Pak ikhlas," gitu ya, "Ayo Pak bersabar." Tapi kenapa banyak jemaahnya yang masih sakit-sakitan? Ternyata memang bukannya salah ustadznya menyampaikan, bukan, tapi memang tidak dipraktekkan di dalam kehidupan, gitu. Jadi hanya dipesankan, tapi banyak orang tidak diamalkan. Nah, sedangkan di EFT itu adalah pada saat kita diajarkan oleh Bang Edi, Bang Denny, itu kita harus amalkan, baru kita membuktikan bahwa, Allah itu maha besar gitu kan, Allah itu maha penolong gitu. Itu pada saat kita memang sudah amalkan. Jadi pada saat, kakak adik mau membuktikan EFT itu ilmu yang luar biasa, itu nggak akan terbukti pada saat kita belum praktek. Nah Mmm, itu. Jadi makanya begitu saya menemukan, keberhasilan terhadap anak saya, karena saya meyakini itu yang menolong bukan saya, tapi Allah.
Saya hanya membantu bagaimana, ayo mengajaknya supaya ikhlas. Ayo caranya bagaimana menangani, kesulitan-kesulitan belajarnya, seperti itu. Nah, Mhm. dari situ barulah, kita bisa, apa, mengetahui batasan mana orang itu menjadi ikhlas, sudah ikhlas. Batasan mana orang itu, menjadi sabar. Itu semua saya dapatkan di, IFT, ya. Dulu kita sering membaca Quran, tapi sering juga lewat. Padahal di Al-Quran yang kenapa mohon maaf abang, kakak, adik ya, dulu ada yang mengatakan, "Ibu ibu enak," katanya gitu, "karena dibarengi dengan ayat-ayat Quran," katanya gitu. "Ibu ustazah," ya Allah, terus terang saya dilamar oleh suami saya bukan seorang ustazah, ya. Makanya saya bingung waktu itu bertanya sama suami saya, kenapa saya yang dipilih, padahal ustazah banyak yang sudah siap dilamar, dan terus terang saya hanya belajar 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 seperti itu aja, gitu kan. Tapi begitu saya belajar EFT, bagaimana ternyata menghindari stres itu kan kita harus tahu dulu, menghindari stres supaya kita tidak stres gitu kan. Oh ternyata Bang Edi mengajarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir gitu ya, la yukallifullah ya, bagaimana Allah itu menguji hambanya tidak melebihi kesanggupannya. Dan itu saya yakini, pada saat saya yakini, Masya Allah, pada saat kita menghadapi satu, ujian, itu tidak ada lagi yang namanya kita ketakutan terhadap ujian itu. Kita tetap tenang terhadap ujian itu karena janji Allah nggak mungkin ingkar. Nah, seperti itu. Makanya kenapa setiap kepada klien saya selalu ungkapkan gitu, ya. Berarti kalau kita stres gitu ya, berarti kita tidak yakin isi Al-Qur'an. Berarti kalau kita stres berarti menganggap ujian Allah itu melebihi kesanggupan kita. Nah, isi Al-Qur'an itu tidak melebihi. Nah, itu nauzubillah ya, saya sampai lakukan juga gitu ya. Ya Allah hindari saya dari hal-hal yang tidak yakin akan isi Al-Qur'an, gitu seperti itu. Ya, banyak yang Bang Edi juga sampaikan di dalam hadis qudsi, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Betul kalau di dalam Al-Qur'an mengatakan Allah katakan bahwa manusia itu golongan merugi. Disuruh berpikir baik, senangnya berpikir susah, berpikir buruk gitu ya. Berpikir mudah, disuruh berpikir mudah, berpikir susah gitu ya. Mmm. Suruh husnuzon, senangnya Malah suudzon. Nah suudzon. itu, jadi itulah betul, jadi itulah yang harus kita latih bagaimana, pikiran kita itu selalu harus Mmm. dilatih dengan keyakinan-keyakinan itu. Nah, lewat ilmu EFT inilah pada saat kita ingin membuktikan keberhasilannya, harus Mhm. didasari oleh keyakinan itu. Nah, kita sebagai praktisi waktu itu, kalau kita menerapi klien, kalau nggak berhasil jangan tanya metodenya, "Pak Edi, ada yang salah dari EFT." Jangan tanya Bang Edi, jangan tanya ilmunya, tanya diri kita. Ternyata pada saat menangani klien itu kita nggak pede, seperti itu. Nah, jam terbang itu saya lakukan terus gitu kan. Sambil Bang Edi mengatakan, "Bu, sambil menterapi diri." Dan terus terang, Abang, Adik, eee, saya pada saat awal-awal saya, praktek, itu setiap 5 klien saya sakit. Setiap 5 klien saya sakit. Waduh. Ternyata ya, ternyata Ah Bang hah. Edi menyampaikan kepada saya yang salah dari saya, setiap Mhm. masalah orang itu saya menjadi simpati, terharu berlebihan gitu kan. Empati Bayangin, ya? iya Mmm. saya bukan terapi, bukan bukan dokter, saya bukan yang ngobatin orang gitu ya. Ternyata Mhm. mendengarkan keluhan klien, curhatan klien dari A sampai Z, siapa yang nggak sedih? Cuma Nah. saya bersyukurnya, ya Allah klien yang datang masalahnya lebih berat dari saya. Saya bersyukur saya lebih ringan dari mereka gitu kan. Nah itu yang luar biasa Betul. itu menjadi satu pelajaran. Jadi satu motivasi bagi saya bahwa, kita memang harus bertemu dengan satu klien gitu ya. Setiap harinya tuh Wah. kita harus niatkan, karena terus terang dari kata-kata Bang Edi jam terbang itu, ternyata dari jam terbang itulah saya mendapatkan berbagai ilmu
Justru saya berterima kasih kepada para klien saya yang sudah saya bantu, itu bukan saya sembuhkan ya, Kakak adik, tapi saya bantu, saya hanya bantu gitu kan. Itu saya justru berterima kasih kepada mereka atas jasa mereka mau konsultasi dengan saya, justru saya mendapatkan, ilmu dari mereka. Ilmu tidak sabar, oh ternyata ilmu tidak sabar kayak gini ya, gitu kan. Ilmu orang stres, oh kayak gini ya. Saya kan nggak kalau saya cari orang stres itu kan nggak mungkin. Saya keliling cari orang stres, saya gitu nggak mungkin. Tapi begitu Allah hadirkan ke hadapan saya orang lagi stres, orang lagi sakit kanker gitu kan. Itu mau tidak mau kita sebagai terapis itu harus pede gitu kan. Harus pede makanya, begitu saya ikuti, pesan dari guru-guru saya, langsung saya tapping, "Ya Allah, saya tidak boleh simpati, tapi saya lebih berempati." Ya, jadi apapun masalah mereka makanya alhamdulillah, karena saya juga harus, mengendalikan emosi saya tidak bersimpati kepada klien-klien saya punya, hobi baru. Bikin satu tas yang tasnya itu harus ditempelkan, kertas ditempelkan di dalam tas jadi, apa di, di luarnya tas itu jadi saya sebut nih, pada saat saya sudah banyak menangani klien, saya ambil, prakarya saya itu terus saya tempel, "Ayo ini masalah ibu ini jangan ikut-ikut saya nempel di sini aja," gitu kan. Itu saya seperti itu. Oh, Tadinya Masya sekedar hobi Allah. ya tadinya hanya Ya, sekedar ya, hobi, ya. tapi ternyata sekarang banyak pesanan gitu kan. Jadi, wah ini Wah, hobi yang menguntungkan gitu ya. Jadi para praktisi, ya, Masya Allah. supaya kita tidak stres menghadapi para klien, harus punya hobi baru. Jadi bukan hanya klien yang kita suruh mencari, hobi baru, mencari pekerjaan baru yang Mhm. memang bisa, menghindari stres gitu kan, bisa mengurangi stresnya, gitu. Nah Betul. itu, jadi kita juga para praktisi sama harus gitu kan, harus memiliki itu Mhm. supaya kita bisa, lebih lebih apa, lebih tenang lah ya dalam menghadapi para klien. Nah jadi waktu itu para praktisi saya waktu awal-awal praktek itu, saya selalu pada saat mereka telepon ke saya duluan tanya, "Ibu keluhannya apa aja?" Gitu ya. Itu dulu di awal-awal gitu, supaya pada saat mereka datang saya sudah punya senjata gitu kan. Istilahnya, "Oh iya saya sudah punya persiapan," gitu. Tapi seperjalan Iya. terbang saya gitu kan, Mhm. meningkat 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 gitu kan, itu lama-lama saya tinggalkan. Jadi saya lebih surprise, kalau mereka datang dengan satu cerita yang mereka keluarkan itu penuh dengan, rasa yang mereka rasakan. Yang lagi depresi, mereka merasakan depresi seperti apa, itu sangat kena sekali pada saat kita mau nangani mereka, gitu kan. Dan banyak sekali ilmu dari Bang Edi, Bang Denny, yang membuka pencerahan bagi saya bagaimana menghadapi para klien. Makanya, saya bersyukur sekali gitu ya. Tapi bersyukur juga beliau berdua tidak nyuapin saya, maksud suami saya juga nggak nyuapin dalam hal ilmu. Maksudnya nyuapin ilmu tuh gini, maksudnya, ayo Bu Nur berlatih Bu Nur," nggak pernah. Tapi semua muncul dari diri saya, ternyata hasilnya beda memang. Jadi saya terima kasih, dulu saya berpikirnya kan, "Ya Allah kok saya nggak dibimbing ya?" Gitu. Tapi sekarang saya terima kasih gitu ya. Karena Bang Edi, Bang Denny, Bang Arif tidak nyuapin saya gitu, tapi saya harus mencari mencari mencari. Di situlah saya mendapatkan berbagai ilmu yang, sangat banyak sekali. Kan pada saat juga saya praktek, dari awal-awal saya free, tidak berbayar. Tapi saya melihat, mohon maaf untuk yang, GISA itu memang kita niatkan untuk tidak berbayar, tapi ini di luar dari GISA, menjadi satu profesi kita, itu adalah Mhm. pada saat mereka tidak berbayar, seringkali ditinggalkan yang namanya, EFT itu. Teknik tapping itu ditinggalkan. Jadi mereka katakan, "Ibu, saya beli obat yang berbayar aja, ke dokter berbayar aja saya nggak sembuh-sembuh. Apalagi ini gratis," katanya gitu. Masya Allah sih, saya bilang, "Masya Allah Betul. ini, tantangan juga," gitu kan. Akhirnya, Iya, pihak ICEP juga yang sekarang ICEP ya, waktu itu API, betul. mendorong
untuk menjadi profesional yang berbayar, gitu. Dari mulai 50.000 kata Bu Ace, "Ayo naik Bu," gitu kan, udah terus ya naik 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 gitu kan. Nah, pada saat, tingkatan itu, yang yang saya rasakan memang, sangat menarik sekali dari berbagai, klien yang kita hadapi, luar biasa sekali. Bahkan ada seorang karyawan mengatakan di angka segitu itu, bagi dia berat. Padahal saya katakan tidak juga harus segitu yang saya lontarkan itu. Tapi karena dia tetap mau membayar segitu, dia sampai lihat jam, "Bu, itu berapa jam Bu?" 2 sampai 3 jam Pak, gitu. Jadi jam saya itu ada menunjukkan 3 jam, sudah 3 jam dia baru berhenti bertanya. Jadi dia ngeliatin jam, saya bilang, "Ini Bapak kenapa ngeliatin jam terus?" Ternyata dia mau berhitung antara uang yang sudah dia bayar dengan Iya, dengan waktu yang waktu ya. saya berikan Waktu yang gitu kan. digunakan. Ya Betul, Allah. jadi pas tepat, jadi jam 10, 10, 11, 12, jam 1 itu dia begitu jam 1 teng gitu ya, dia langsung selesai. Nah itu Luar saya bilang, ada lagi biasa. yang seperti itu. Terus ada Awal-awal lagi ya. awal-awal, jadi ada lagi yang, pada saat datang, "Ibu 3 jam begini, bayarannya segitu Bu." Akhirnya ditambahin gitu kan. Tapi tidak menutup Mhm. kemungkinan juga ada yang datang tidak cukup uangnya. Saya katakan, "Masa saya usir?" Kan gitu ya. Itu rugi malah Iya. justru bagi saya. Karena Masya itu Allah. bagian ladang ladang amal saya, ladang ilmu saya, dan itu Betul. sangat banyak sekali, gitu kan. Nah, jadi pada saat, seperti itu, pada saat awal-awal itu saya diarahkan oleh Bang Edi bahwa jam terbang, lalu saya, terus melakukan preview. Ternyata dari Mmm. preview itu, setiap ada pengajian diundang saya untuk mengisi acara, saya tidak soal itu, tidak soal, hanya ayat-ayat apa gitu ya, tentang pengajian gitu ya, karena itu udah ada ustazahnya gitu kan, kalau saya kan bidangnya Mmm. beda gitu ya. Akhirnya saya itu, sampaikan tentang IF ini. Dari situlah saya dapatkan yang namanya para klien. Dari situlah saya dapatkan yang namanya, orang-orang yang mau belajar. Dulu saya masih tandem dengan Bang Edi, saya menjadi IO-nya, saya mencari, itu Bang Edi yang, ngajarin. Nah, dari situ saya dapatkan ilmu terus ya. Akhirnya, Masya tandem Allah. juga dengan Bang Edi pada saat ada, orang yang belajar, saya level Iya. 1, Bang Edi level 2-nya, gitu kan. Dan berkah juga, itu semua atas izin Allah, saya pengen tandem lagi sama Bang Edi. Ternyata Bang Edi buka kelas, saat itu, Mmm. ada hal yang mendadak Bang Edi tidak bisa hadir di jam pertama. Di jam 9 sampai jam 12 itu Bang Edi nggak bisa hadir, karena ada sesuatu yang urgen. Akhirnya Bu Ace telepon saya dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk, memberikan materi yang awal-awal itu kan lebih mudah, kalau yang sudah lanjutnya itu Masya luar Allah. biasa, kelasnya Jadi sudah pembicara ya? jadi pembicara kan. Jadi nggak Nah itu tandem dari situ jadi nggak akhirnya tandem lagi? mendapatkan kesempatan, nggak tandem. Dan Iya. yang luar biasanya lagi, begitu kita aktif, saya bisa tahu Lombok karena Bu Ace Oh, dan, Masya Allah. Kak Ace dan Bang Edi mengajak saya ke Lombok gitu ya. Jadi Luar luar biasanya biasa. yang saya, betul-betul, eee, a a apa, applause ya kepada Bang Edi. Jadi pada saat Bang Edi menangani 25 orang, dia tanpa asisten gitu istilahnya, nggak masalah. Mhm. Tapi kalau sudah 40 orang, biasanya Bang Edi itu, apa, mengajak saya, lalu, Mhm. saya bagian praktek, Bang Edi teorinya, materi-materinya. Bang Edi menyampaikan materi, jadi pada saat saya diajak ke Lahat, itu kumpulan Iya. para dokter, para mantri, para perawat, itu mereka sempat bingung gitu kan, "Kenapa sekarang terbalik ya?" Katanya. Itu dokter, biasanya Bu Nurita periksa sama dokter, tapi sekarang kok dokter yang periksa sama Bu Nurita, antri sama Bu Nurita katanya gitu kan. Akhirnya saya katakan, "Mohon maaf Dok, karena saya duluan belajar IFI-nya," saya katakan seperti itu. Nah itu alhamdulillah di perjalanan itulah
saya menemukan, yang menarik bagi saya pada saat kita, ikut, di dalam kelasnya para dokter. Karena ternyata para dokter itu luar biasa, sangat detail sekali menanyakan masalah IFP itu. Dari situ saya banyak belajar, oh gitu ya. Kalau kita kan cuma bisanya dengerin aja Bang Edi ngomong apa, Bang Denny ngomong apa gitu ya, kita dengerin aja, kita pahami aja gitu ya. Tapi kalau para dokter nerimanya itu nggak gampang bagi mereka tuh, mereka pertanyaan dari A sampai Z deh gitu ya. Tapi alhamdulillahnya yang namanya Bang Edi, Bang Denny bisa bisa menjawab segala, pertanyaan para dokter, seperti itu. Jadi waktu itu di KPAI, Lombok, kami diundang untuk membina para, para pengasuh anak-anak yang korban kekerasan, seperti itu. Saya dengan, Kak Ace, eee, apa, menghadapi anak-anak yang korban kekerasannya. Kita menterapi mereka, gitu kan. Jadi Bang Edi yang mengajarkan para, pengasuhnya, para pembinanya, kita yang menangani para, korbannya, korban kekerasannya. Nah, dari situ sampai saya juga diajak juga ke Malaysia, bagaimana di Malaysia itu juga banyak sekali, pengalaman yang saya dapatkan gitu ya. Jadi, hal-hal yang memang, kita inginkan sebagai seorang praktisi yang saya lakukan itu, berkah bagi saya. Dari situlah saya terbuka pikiran saya bahwa tidak ada kata-kata, tidak menjadi alasan bagi saya untuk tidak bisa, gitu kan. Tidak ada alasan bagi saya untuk mengatakan bahwa ilmu ini sulit. Tidak ada alasan lagi bagi saya ilmu ini, apa namanya, eee, apa ya, kalau lebih lebih ini arahnya yang negatif lah ya, yang lebih negatif gitu. Jadi saya hindari hal-hal yang seperti itu. Karena setiap memang kita ada kemauan selalu Allah berikan jalannya. Seperti, Allah mengubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau mengubah satu kaum kalau kaum itu mau merubahnya, gitu kan. Jadi makanya harus berpulang kepada diri kita. Nah, seperti yang tadi awal saya katakan, saya memiliki seorang ibu yang mengatakan saya tidak bisa, bicara. Akhirnya saya doakan ibu saya ternyata satu ketika sekitar 5 tahun saya praktek, akhirnya ibu saya dinyatakan sakit jantung oleh seorang dokter karena, keringat dingin ya. Keringat dingin itu luar biasa sekali sampai sebesar jagung ya, sampai besar-besar seperti itu ya. Kata dokter harus mencari rumah sakit yang labnya lengkap. Tapi qadarullah, 2 rumah sakit, yang beliau datangi itu tidak ada labnya yang lengkap. Akhirnya ibu saya tidak mau lagi mencari rumah sakit, akhirnya dia katakan sama adik saya, "Panggil mbakmu," katanya. Yang saya lakukan hanya usap-usap punggungnya, saya suruh curhat. Saya usap-usap punggungnya, saya suruh curhat. Saya katakan, "Ibu mau sembuh, ayo curhat." Akhirnya begitu selesai menangis menangis menangis, saya suruh tidur di kamar adik saya tapping. Dalam waktu 5 menit setelah tapping, ibu saya menjerit, alhamdulillah langsung kering. Eee, apa, Keringat dingin itu langsung kering dan langsung sembuh Masya ibu saya. Dan Allah. ternyata ya memang sebetulnya tidak ada, sakit jantung. Mmm, Dan alhamdulillah ibu, kalau ibu nonton hari ini, Allah berkahi usianya, ibu saya di usia 82 amin. tahun. Masya 82 tahun, Allah. justru saat-saat ini ibu saya, sudah terbebas dari obat kolesterol, dari obat darah tinggi karena ibu saya Masya rutin tapping. Allah. Ibu saya rutin tapping. Dia banyak hal Mhm. yang dia tidak paham, misalnya kakinya bengkak, dia telepon saya, "Kak, kalau kakinya bengkak kenapa? Bengkaknya kanan atau kiri?" "Kanan." "Itu rasa takut?" Saya katakan gitu. Akhirnya ibu saya tapping. Mmm. Seperti kemarin juga masa, pandemi, ibu saya katakan, "Kamu nolongin orang terus," katanya, "Ibu nggak ditolongin nih, Ibu udah 2 minggu batuk pilek," katanya. Mmm. Saya katakan, "Oke Ibu, besok saya bantu terapi, malam ini Ibu tolong terapi diri Ibu, tapping, buang rasa takutnya yang berlebihan, dan tutup itu namanya YouTube tentang Covid. Kita nggak ngerti Bu, Covid itu kita nggak Iya, paham, biarkan serahkan betul. kepada ahlinya, kepada dokter," saya bilang gitu kan. Mmm. Akhirnya alhamdulillah besok paginya begitu saya siap mau berangkat, ibu saya bilang, "Nggak usah, Ibu udah sembuh." Itu Masya Allah. Saya langsung, "Oh, ya Allah luar biasa," gitu ya maksudnya,
apa namanya, Masya Allah. begitu memang kita mau mau apa, berlindung kepada Allah ya, jadi apa alasan kita untuk takut? Jadi, Ya. pada saat saya belajar EFT ini, saya terpikir, "Ya Allah, pada saat saya cemas berlebihan, berarti saya belum mengajak Allah dalam hidup saya, karena saya memiliki kecemasan. Pada saat saya takut, hidup saya takut, berarti hidup saya belum mengajak Allah di dalam hidup saya. Bagaimana 3 anak saya sekolah di luar negeri, itu juga atas mimpi bapak saya. Jadi, para sahabat, di LLC ini, yang namanya mimpi itu silakan punya mimpi, tapi yang penting jangan stres, gitu. Jadi pada saat kita punya mimpi, kita stres akhirnya buyar semua mimpi kita, gitu kan. Hmm. Jadi, bapak saya punya mimpi walaupun anaknya tidak ada yang beasiswa ke luar negeri, ternyata dia punya mimpi cucunya yang ke luar negeri. Nah, bayangkan saya melepaskan anak-anak saya ke luar negeri, apa tidak sepaneng gitu istilahnya hati saya dagdikduk, Hmm. hati saya, ketakutan, kecemasan gitu ya. Tapi karena setelah saya belajar EFT ini, ya Allah saya hanya butuh berdoa kepada Allah agar Allah melindungi. Nah, tapi sambil saya tapping supaya badan saya sehat gitu kan. Saya titipkan ya Ya. Allah anak-anakku. Termasuk suroget itu saya lakukan pada saat anak saya yang di, Kairo waktu itu tipes, sakit tipes. Dan, mereka nggak berani minum obat, dari sana karena memang dosisnya kadang tidak cocok dengan anak kita, seperti itu kan. Akhirnya karena sebelum dia sakit tipes dia pernah, cerita kepada saya sedang banyak acara dan dia, kurang menjaga pola makannya. Kurang menjaga pola hidupnya gitu kan, dia, pokoknya yang tidurnya malam jadi pagi, pokoknya udah bolak-balik lah gitu ya. Akhirnya dia hampir pingsan karena demamnya sangat tinggi, maka saya suruget. Ya jadi, kakak, adik saya jarang melakukan surrogate kecuali kepada keluarga dekat saya dan orang-orang yang sudah di ICU, yang sudah tidak bisa berkomunikasi, baru saya surrogate, gitu kan. Kalau surrogate hanya kirimkan doa, ya saya lakukan kirimkan doa, tapi saya lebih senang begitu ada yang mengatakan, "Ibu, ada yang sakit," gitu kan, atau, "Mohon doa kakak saya lagi sakit." Saya tanyakan, "Kakaknya masih bisa diajak komunikasi?" "Oke, saya telepon saja." Gitu kan. Jadi saya lebih suka yang seperti itu dibanding saya surrogate, seperti itu. Jadi begitu saya surrogate anak saya alhamdulillah, hanya waktu 10 menit, sekitar 10 menit adiknya katakan, "Umi alhamdulillah Kakak langsung berkeringat dan langsung sadar." Seperti itu. Jadi perlu diketahui bahwa pada saat kita memang melakukannya penuh dengan keyakinan, kita nggak usah mikir, nyampe enggak doa kita, bisa enggak, jangan mikir itu. Karena itu haknya Allah semua, Allah yang menentukan gitu kan, kita tinggal meminta kepada Allah. Tapi ternyata saya belajar juga di IFT, minta dalam kondisi ragu, pantesan lama di ijabahnya gitu kan, sangat lama gitu kan, kita minta rezeki. Tapi rezekinya dari mana ya? Udah tahu dari Allah pakai nanya terkadang gitu ya, gitu. Terkadang yang namanya kita memohon rezeki kepada Allah itu kan, seringkali punya ganjalan ya, kira-kira Allah izin nggak ya saya dapatkan satu rezeki gitu ya, selalu seperti itu. Nah makanya pada saat kita diturunkan rezekinya ditunda sama Allah atau sehatnya ditunda oleh Allah, itu jangan tanya sama Allah. Itu yang saya pelajari seperti itu. Jangan lagi tanya sama Allah, tapi tanya diri kita, sudah kita memohon kepada Allah itu penuh keikhlasan, penuh kepasrahan kepada Allah. Pasrah itu bukan putus asa, tapi pasrah itu, dalam rangka kita sudah melakukan ikhtiar. Yang namanya kita mencari rezeki itu kan harus dicari ya, harus dijemput. Yang namanya rezeki ya, tidak bisa kayak hujan gitu ya, datang dalam bentuk uang gitu kan nggak mungkin gitu ya. Betul. Bukan yang nggak mungkin, kalau secara akal kita nggak mungkin, tapi bagi Allah mungkin-mungkin saja gitu kan. Tapi juga Allah Hmm. nggak maulah memberikan dalam kondisi dia leha-leha, tidak mau usaha, seperti itu. Nah, jadi Betul. pada saat saya belajar juga di Bank Deni di 2014 itu juga banyak juga sangat banyak pengalaman, bahkan, ada ilmu yang memang harus itu karena memang sebagian mungkin dari IFT, Bang Edi, ada ilmu Bang Deni namanya Touch Me yang beliau temukan. Kalau kita di IFT SSIP, kalau di Bang Deni Touch Me, terima, A-nya itu, akui, ya,
Terus C-nya cintai diri kita. Hmm. Terus cintai juga orang yang sudah memusuhi kita, orang yang sudah menzalimi kita, kita cintai juga. Itu bagian dari kita, cara kita menuju keikhlasan, seperti itu ya. Lalu M-nya itu memaafkan, I-nya ikhlas gitu kan. Jadi touch me itu terima, akui, cintai, maafkan, lalu ikhlaskan. Nah kalau di kita SSIP, sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Dan all ya, accept, kita terima dulu, let it go, it that. Nah itu, jadi itu hal-hal yang seperti itu jangan jangan abang sama adik, jangan itu, jangan jangan anggap remeh. Karena sesuatu yang disampaikan oleh guru kita, pada saat kita memahaminya, lalu kita mengamalkannya, itu menjadi sesuatu banget gitu kan. Jadi makanya, jangan kita, eee, sampai saya katakan SSIP itu saya perdalam. Dan saya alhamdulillah, di awal saya belajar IFT, saya tidak bisa bicara, hanya ikhlas pasrah, saya bersyukur sekali. Karena ternyata ikhlas dan pasrah itu sudah banyak menempel di pikiran dan hati saya. Karena saya pernah bertanya sama, Bang Arif gitu kan, kenapa kok, apa, kata-kata di Al-Qur'an itu sering diulang, gitu kan. Ternyata Bang Arif mengatakan, manusia tempatnya lupa, jadi sering diulang, diingatkan diingatkan. Nah ternyata begitu kita melakukan tapping dengan berkata-kata diulang-ulang gitu kan, diulang-ulang, makanya kenapa Gary menyuruh sampai 12 kali, ternyata itu luar biasa sekali. Jadi seperti dulu katanya, saya belajar cara sehat Nabi, katanya Nabi itu kalau tidur itu kualitasnya bagus. Jadi tidak pernah membawa, masalahnya ke dalam tidur. Itu saya betul-betul lakukan setiap mau tidur, saya lakukan, "Ya Allah, saya ikhlas, tidak membawa masalah saya ke dalam tidur, sehingga saya tidur nyenyak." Nah, itu yang saya lakukan terus-menerus seperti itu. Itu luar biasa sekali. Akhirnya menjadi terbiasa. Begitu tidur kata anak-anak saya, "Umi kalau udah tidur tuh aja langsung," katanya. Kayak nggak gelisah ke sana kemari gitu ya. Enggak katanya, udah. Jadi kita butuh waktu hanya 2 jam saja sudah enak badan kita. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi pada saat perjalanan itu 8 tahun itu, kita memang sudah, merasakan, manfaatnya, seperti itu. Nah, saya lanjut lagi. Silakan. Iya. Nah, ini keluarga saya, seorang suami saya, 5 orang putra-putri saya, 2 putra, 3 putri, 2 mantu saya, dan 2 cucu saya. Dan alhamdulillah 8 tahun ini kami tidak lagi ke dokter, kami juga tidak minum obat dokter, karena bukan tidak pernah sakit, kami juga ada sakit, gitu kan. Eee, jadi pada saat kami sakit, kami lakukan dengan tapping. Itu yang laki-laki lagi gendong anak itu yang tempat latihan saya. Dia agak sering banyak keluhan tapi dengan tapping dia bisa menyelesaikan, gitu kan. Alhamdulillah. Jadi pada saat dia pulang dari Kairo dia ada tangannya berdarah bernanah padahal dia datang ke Indonesia bersih tangannya, gitu kan. Ternyata berdarah bernanah, setelah saya tinggal ke Palembang. Saya tinggal ke Palembang seminggu dia di Indonesia, saya berangkat ke Palembang, lalu 1 minggu di Palembang perjalanan saya ke Lampung gitu kan, sampai di rumah dia berdarah bernanah seluruh tangannya. Sampai tante-tantenya bilang ini katanya, "Uminya ngurusin orang, anaknya sakit." Saya nggak tahu dia sakit, karena saya berangkat itu dia belum sakit. Begitu saya katakan, "Kenapa Nak? Saya nggak cocok dengan air Indonesia." Akhirnya saya bilang, "Kamu baru 1 tahun di Kairo, masa tidak cocok dengan air Indonesia? Kamu lahir di Indonesia Nak," gitu kan. Akhirnya begitu saya gandeng, dia katakan apa, tadinya dia nggak mau cerita, akhirnya dia bercerita, "Umi," katanya, "berbulan-bulan aku tahan rasa kangenku," katanya kepada Umi. "Baru 1 minggu aku ketemu Umi, tiba-tiba Umi sudah pergi ke Palembang," katanya gitu kan. "Oh, terus apa lagi?" "Ya, karena mereka bergantian, ongkosnya mahal, Kairo Indonesia, jadi mereka bergantian liburnya, eee, aku kangen sama Kakak. Karena biasanya sarapan pagi atau makanan itu aku yang masakin untuk Kakak," gitu kan. Jadi, mereka tidak jajan, seperti itu. Akhirnya, "Oke, yuk kita tapping," katakan, "Ya Allah, jadikan rasa
ternyata rasa kangen pun bisa menjadikan satu emosi, gitu kan. Ya Allah, jadikan rasa kangen kita sebagai doa agar Umi sukses terapinya. Ya namanya saya bimbing mereka mau-mau saya dong gitu kan, kata-katanya gitu. Tapi saya alihkannya ke mana, udah bilang aja gitu ya, bagian dari itu Umi sedang bertugas kan, Umi sedang belajar EFT, sedang tugas gitu kan. Ya Allah lancarkan, terapi Umi gitu. Nah terus, ya Allah, rasa kangenku sebagai doa bagian dari Allah lindungi Kakak di sana. Nah itu Masya Allah hanya butuh sekitar waktu 3 hari, itu bersih tanpa bekas, tidak diapa-apain. Saya bukan dokter, saya tidak tahu salepnya, saya bukan dokter, saya tidak tahu cara penanganannya, hanya mengatakan seperti itu. Dan termasuk kakak, adik, termasuk dia juga pernah punya kutil, di jarinya 5 gitu. Dia tipenya orangnya pendiam. Jadi senengnya kalau ada masalah dipendam, disimpan. Akhirnya begitu saya suruh dia tapping, ya Allah membuang kejengkelannya, kemarahannya yang dia simpan. Hanya waktu butuh 2 hari, kutilnya hilang tanpa bekas. Nah itu seperti itu. Ini, dia juga yang kemarin dikira kakaknya kena Covid, gitu ya, karena demamnya tinggi sudah 4 hari, lehernya sangat sakit. Ternyata dia bilang dia dia sangat takut sekali, karena kenapa ya, kok Pak Anies orang baik kena Covid. Jadi dia ketakutan gitu kan. Akhirnya begitu saya bilang, buang rasa takutnya gitu kan, buang rasa takutnya. Akhirnya alhamdulillah, saat itu juga hilang rasa sakit di lehernya, demamnya besok paginya turun, langsung seperti itu, ya. Jadi alhamdulillah 8 tahun ini kami tidak ke dokter dan juga tidak minum obat dokter. Anak saya yang di belakang itu yang perempuan, yang pakai kacamata itu, dia sedang sekolah di Turki dan alhamdulillah dia juga adalah salah satu alumni, IFT gitu kan. Dia juga jadi pada saat dia kelas 11, 12 dia homeschool, akhirnya dia menjadi asisten saya ke mana-mana terapi, gitu. Jadi dia juga alhamdulillah di Turki sudah buka klinik kecil-kecilan untuk hal-hal yang kecil gitu kan, hal-hal yang masih mudah. Jadi kalau yang agak-agak sulit urusannya, dia telepon saya minta, tolong teman-temannya dibantu. Dan, yang sebelah saya, putri saya paling kecil itu adalah asisten saya, ya, dari usia 10 tahun. Sudah menjadi asisten saya dan sudah berbayar. Sudah saya bayar. Dia hanya tapping, konselingnya dengan saya, tapi dia hanya tapping. Karena tapping-nya itu luar biasa sekali, enak sekali, penuh berirama. Ya, sebetulnya ada video, beliau sedang, membantu tapping Bapak Wakil Wali Kota Depok, tapi saya, tidak munculkanlah ya, jadi tapi saya bikin fotonya ini, saya screenshot fotonya. Nah ini adalah anak saya, pada saat itu dia sedang ada lomba pramuka, Bapak Wakil Wali Kota Depok bilang pinggangnya lagi sakit karena sehari 20 undangan katanya ya, jadi pinggangnya lagi agak pegel-pegel. Karena saya tidak bawa sarung tangan, karena niat saya memang nengok anak saya lagi lomba gitu kan. Saya nggak bawa sarung tangan, saya baru teringat ada anak saya. Akhirnya saya minta anak saya untuk men-tapping, untuk kata-katanya saya, "Kakak, adik kalau misalnya memang anaknya mau dibiasakan seperti itu, untuk kata-katanya, anak saya juga nggak mau dia berkata-kata. Pokoknya yang penting dia tahu alurnya, pada saat saya berkata-kata tuh alurnya di mana dia udah paham." Jadi, ketukan pertama gitu ya, itu soal masalah gitu ya, dia tahu, irama dia untuk masalah itu seberapa lamanya dia tahu, gitu ya. Terus dia, itu karena mungkin itu karena satu kebiasaan, sebetulnya awal-awal juga nggak bisa. Tapi karena satu kebiasaan, dia ingetin, kebiasaan Umi ini, kalau sudah mengatakan ini, oh ini udah yang kedua nih, putaran kedua nih, gitu kan. Kalau sudah, mengeluarkan kata-kata solusi gitu, itu sudah kedua. Ah, sudah mulai kata-kata mulai ada afirmasi, dia sudah langsung, putaran ketiga. Nah itu, ternyata Kakak adik dalam mengajak keluarga untuk mengaktifkan EFT di dalam keluarga itu jangan ada paksaan. Saya tidak pernah memaksa mereka, hanya saya katakan, "Ikuti apa yang Umi lakukan, silakan," gitu kan. Berarti bebas saja,
gitu kan, mereka mau ngikutin kayak apanya, seperti apa gitu kan. Makanya yang itu karena dia sering melihat saya sampai dia katakan, "Adek itu sekolah kedokteran ya Dek?" Katanya yang sekarang di Turki ya. "Enggak Bu, saya masih SMA," katanya gitu kan. Jadi mereka kaget, "Loh kok ngomongnya kayak dokter?" Katanya gitu. Padahal itu kan ada ilmunya ya, cara ngomong itu kan ada ilmunya ya. Jadi pokoknya, yang penting kita, bisa praktek lah gitu ya, kita bisa praktekkan. Nah itu seperti itu. Jadi, selanjutnya ah, kakak, adik, saya itu, eee tergabung dalam Gerakan Internasional Sehat Alami yang seperti tadi Adik Ayuni katakan, bahwa ini adalah gerakan kami, sosial kami pada saat, para praktisi mengadakan, profesi masing-masing, melakukan profesi masing-masing yang berbayar, tapi kami juga menyempatkan waktu untuk, bersosial, untuk melakukan hal-hal yang, arahnya sosial tidak berbayar dengan bergabungnya kami di GISA. Sekarang disebut internasional karena di luar negeri pun sudah ada perwakilan kami, koordinatornya sudah ada di beberapa negara. Nah itu jadi, kenapa GISA itu per 2 minggu sering kami lakukan karena memang, kita semua praktisi, secara langsung menjadi anggota GISA, gitu. Jadi, bergantian kami menterapi para klien, seperti itu, ya. Nah ini Baik, yang ini selalu Kak saya bawa. Nurita, Mhm, heeh? mungkin saya ingatkan 5 menit lagi Oh untuk ya tanya baik. jawab. Ini karena sudah mulai ada pertanyaan nih di kolom Oh chat. gitu? Oh iya ya. Iya. Oke baik. Baik, Nah ini silakan. kebetulan memang tinggal gambar-gambar. Nah ini jadi setiap Hmm. kemana-mana saya selalu bawa, banner ini, gitu kan. Ini karena banner waktu itu Hmm. jadi saya rubah karena yang gambarnya orang bule kan nggak mungkin saya berdampingan sama orang bule. Jadi dikasih gambar Bang Arif. Nah ini, body chart ini selalu saya bawa, untuk membantu saya dalam menangani klien. Nah itu seperti itu. Nah ini ada beberapa kegiatan-kegiatan saya. Nah, ini kegiatan GISA, kegiatan kita di GISA, kalau yang sebelah kanan itu di Bogor, yang sebelah kiri saya bertiga dengan Bu Eni. Bu Eni Allah sehatkan, keluarga Oh, Bu Masya Eni dan Allah. keluarga Pak Amin. Bambang Wen, Allah berkahi juga, sehatkan juga Amin. badan mereka, Masya Allah kami bertiga itu dikirim ke Palembang. Kami dikirim ke Hmm. Palembang untuk melakukan bakti sosial. Pada saat itu hari Hmm. kesehatan kalau nggak salah gitu kan. Jadi di rumah puskesmas kampus inilah yang mengadakan adanya, pengobatan tradisional di sore harinya. Nah itu jadi kami ditugaskan, sehingga kami dibuatkan oleh Pak Bambang Wen itu satu rompi ya gitu. Nah itu. Hmm. Iya. Nah ini juga kegiatan-kegiatan kami nih dengan Bu Eni di Bogor, dengan, Ada Aini di Purwakarta ya. Oh Nah iya. yang, merah putih itu kemarin itu ada 17 Oh, Masya Agustus tahun Allah. berapa Hmm. ya, itu mengadakan bakti sosial dengan cara mengundang kita, bisa untuk menterapi para waktu itu ada, anggota militer kalau nggak salah itu, kelompoknya ya, tapi akmilnya kalau nggak salah. Jadi jadi kita bantu terapi mereka. Nah itu ini adalah bagian-bagian kegiatan-kegiatan kita. Nah ini, EFT ya. Nah ini yang Hmm. menjadi, yang tanpa saya sangka-sangka saya, berdoa kepada Allah, "Ya Masya Allah berikan saya Allah. klien di malam terakhir di Masjid Nabawi ini." Ternyata satu orang Hmm. orang Indonesianya hanya satu, yang lainnya orang, eee, Orang orang Saudi ya? orang Saudi. Saya tidak Masya bisa bahasa Allah. Arab, mereka tidak bisa bahasa Mm-mm. Inggris, akhirnya apa yang saya lakukan? Kakak adik yang saya Mm-mm. lakukan hanya Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Allahu Masya akbar, Allah. alhamdulillah alhamdulillah, hanya saya lakukan itu. Ternyata tangan mereka yang awalnya mereka kepel-kepel gini keras gitu ya, Mm-mm. mungkin ada kolesterol atau apa ya saya nggak ngerti gitu, keras. Begitu Mm-mm. selesai tapping mereka kaget, lembut tangan mereka. Gitu kan. Nah akhirnya saya sampai, Masya Allah itu sekitar ada 10, cuma yang lain itu tidak mau disorot ya, karena tidak mau difoto karena mereka pakai cadar, jadi haram haram katanya gitu. Nah itu, ini saya lakukan Mm-mm. bagaimana mereka mau gitu. Saya doanya, "Ya Allah saya lupa berdoa minta yang kliennya orang Indonesia," gitu. Tapi ternyata justru Allah Jadinya berikannya yang kelasnya udah internasional nih, Kak.
Tapinya memang itu menjadi satu tantangan. Masa saya dengan saya nggak bisa Masya bahasa Arab, Allah. saya nggak mau melakukan gitu kan. Yang Hmm, namanya, menyebutkan nama Allah kan mereka juga paham kan, Allah 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 gitu kan. betul, Nah itu, jadi kalau betul. saya dibilang, Bu Nur kayak Mm-mm. bahasa Tarzan. Jadi kalau Tarzan kan, awo aja gitu istilahnya orang paham gitu Iya, kan. paham ya. Nah itu seperti itu. Betul. Jadi, paham gitu kan. Nah ini, kreasi mantu saya ini, mantu saya nomor satu ini dibikin seperti ini, tapi di baliknya ada gambar-gambar. Nah ini, Kakak, adik, manfaat dari, ilmu yang kita, miliki pada saat, mohon maaf ini saya berikan gambar pada saat saya, kampanye. Saya berkah 2014 saya ikut kampanye, masalah jadi tidak jadi itu urusan Allah, tapi pada saat Hmm, 2014 itu saya, membantu para, masyarakat itu sekitar 1.500 orang, terhitung 1.500 orang. Seperti ini Masya massal. Allah. Kecuali yang sakit-sakit serius saya tangani sendiri. Tapi kalau yang ini, ada beberapa teman saya juga ikut. Nah, makanya pada saat kampanye jangan Mm-mm. jauh-jauh dari Bu Nurita, gitu kan. Ayo ikut gitu kan, Mm. ikut cari jam terbang, ngumpulin jam terbang. Jadi, saya kampanye ini, itu bagian dari kalau saya datang ke masyarakat, nggak mungkin datang sebanyak ini. Siapa Bu Nurita? Mm-mm. Gitu ya. Tapi begitu dikatakan, "Caleg Betul. datang caleg datang," gitu kan. Masya Allah langsung kumpul itu Mm-mm. 100 orang gitu kan. Masya Allah. Yang kita katakan bahwa masyarakat itu nggak paham gitu kan. Masyarakat itu dijelaskan IF nggak paham ternyata salah. Begitu Mhm. saya praktek ke mereka, akhirnya mereka, Mhm. "Hah hah," gitu kan. Ya Allah, iya, Oh, aduh saya pantesan sering marah, kaki saya pada sakit, sholat susah, kata gitu-gitu. Itu kan berarti mereka, mhm, bisa, gitu ya, cuma mereka nggak paham, betul. nggak paham, apa, melakukannya, sebelum kita ajarkan gitu kan. Pada saat kita ajarkan, Mhm. kita sampaikan, kita jelaskan hanya sekilas, gitu kan. Karena saya tidak bisa, Mhm. berdiam satu tempat, satu hari itu Ya. bisa 3 tempat, gitu kan. Jadi saya tidak bisa lama-lama. Jadi begitu kita ajarkan, mereka langsung, "Aduh Ibu, pada enak badan," gitu. Jadi mereka tidak lagi mencari amplop, Masya gitu kan, Allah. yang biasanya kalau caleg datang kan mereka berharap amplop gitu ya. Saya bilang saya Mmm, transfernya transfer ilmu saja, gitu kan. Nah itu, ini di 2000, mhm. oh ini yang di 19 ini di Kabupaten Bogor. Ini yang Mhm. 2019, tapi di 2014 saya Cilodong Tapos, wilayah Cilodong Tapos 1.500, tapi ini yang Kabupaten Bogor saya terhitung sudah membantu, masyarakat 3.000 orang, sekitar 3.000 orang, ya. Dengan Masya dibantu Allah. berbagai, ya Berapa lama dibantu itu, oleh Kak? beberapa teman. Itu 3.000 orang? sekitar karena saya tidak, jalan tiap hari gitu kan, saya tidak jalan Mhm. tiap hari maka sekitar, 5 bulanan lah, sekitar 5 5 bulan karena bulan? Masya Allah. satu hari itu bisa sekitar, 300 orang, 3 tempat ya. Mmm, Jadi ya lumayan lah gitu ya. Nah itu kegiatan, mhm. nah itu Bang Arif juga, kami kebetulan, caleg sama-sama caleg gitu, tapi ya saya memanfaatkan lah, Mmm, nggak apa-apa ya para politisi saya memanfaatkan untuk dimanfaatkan. bisa menyebarkan ilmu ya seperti itu. Nah Betul. ini juga masih, apa, terapi gitu ya. Nah ini Oke. bapak ini dia bingung sekali tidak bisa jalan selama 3 tahun. Alhamdulillah begitu dia mengikhlaskan atas kasusnya, sudah ditipu oleh Mhm. teman dekatnya, alhamdulillah dia langsung bisa jalan, itu ada videonya sebetulnya. Nah ini yang sebelah kanan Mhm. itu kebetulan anak saya juga sedang mencalek, jadi saya haruskan dia pun, harus bisa. Gitu kan. Jadi kalau dia karena, harus ya, kalau kalau melakukan untuk diri sendiri ya terserah dia, tapi kalau melakukan program untuk, urusan dia menjadi caleg gitu kan, itu dia harus lakukan. Makanya dia, pakai alat QRMA-nya ini. Mmm, Nah ini alatnya Kakak, Adik, yang saya katakan tadi QRMA, ya nggak usah juga dicarilah mhm. gitu. Karena memang, kalau sudah banyak ilmunya sekarang nggak perlu lagi ini sebetulnya. Nah, ini bagian Iya. dari semua. Nah, bayangkan ini tempatnya berbeda-beda.
gitu ya. Jadi Baik. sekali datang sekian gitu. Saya nggak pernah minta foto Mhm. dengan bapak-bapak karena, risih ya bapak-bapak. Nah ini yang baju Mhm. putih itu adalah, eee, pemilik dari, yayasan, pesantren ya, yang ada di Kabupaten Bogor. Beliau memiliki 1.500 santri free. Ya, namanya Nurul Allahu Iman Akbar. kalau nggak salah, Nurul Iman. Mmm. Jadi anak-anaknya dikaruniakan menjadi, dia bisa menghasilkan ya, misalnya dia menanam, Iya, pohonan atau apa gitu. Jadi itu entrepreneur luar ya? biasa sekali, entrepreneur Mhm. ya. Nah ini seorang bapak yang tangannya bengkak, dia kaget kok langsung bisa kempes ya, saya bantu. Apa namanya, Mhm. nah ini, kegiatan-kegiatannya. Nah kan kayak ibu-ibu kayak gini nih, disuruh begini aja ngikut loh, gitu loh. Maksudnya jangan kita berpikir, "Aduh susah nih," gitu ya. Karena ibu-ibu, "Ayo Iya. Bu, saya ya." Nah itu mereka senang banget. Nah ini ibu yang saya sering ceritakan, ibu ini tangannya seperti ini, Mhm. tidak bisa sama sekali saya bantu begini aja nggak bisa. Karena dia ada di sebelah kiri, ya, usaha saya Mhm. lalu kalau ada lumpuhnya di kiri, itu saya pencet sore spot-nya, ya, sore spot-nya, itu Oke. akhirnya Mhm. sambil kita bantu, lalu saya katakan, "Ibu," karena ibu nggak mau bicara, saya katakan kalau di sebelah kiri Mhm. ini mungkin ada masalah keluarga, akhirnya begitu saya katakan, "Ya Allah, apapun yang sudah menjadi, masalahku, ya Allah aku ikhlas." Gitu ya. Terhadap Mhm. adik-adikku kalau ada yang menjengkelkan aku maafkan, keluargaku yang Mhm. katanya alhamdulillah tangannya bisa lemes dibuka gitu ya. Saya kaget juga tapi belum bisa Masya gini, Allah. belum bisa seperti ini, cuma sudah bisa dibuka. Kata anak, Mhm. "Udah udah sekitar 2 tahunan tidak bisa dibuka, tangannya begini saja." Allahu Akbar. Ya, nah Cuma itu luar gara-gara biasa sekali. Makanya marah? ya karena marah, Mhm. mendendam ya, sampai mendendam. Nah ibu ini tadinya nggak bisa jalan, alhamdulillah bisa berdiri, dia juga kaget gitu kan. Masya Allah. Heeh, dia juga sangat ini sekali gitu ya, surprise lah bagi dia. Nah ini kami bertiga, Mhm. suami saya, DPR RI waktu itu, saya Mmm. DPRD provinsi, anak saya, DPR kota ya, Kabupaten Bogor, Masya Allah. DPRD, tingkat kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin saya sampaikan, pada saat kita penuh dengan Mhm. keyakinan, silakan silakan bermimpi. Saya Mhm. mimpi juga kok menjadi seorang praktisi handal. Kenapa saya Iya. takut? Saya tinggal usaha aja bagaimana mencapai, itu kan, saya tinggal menjalani prosesnya kan gitu. Itu yang selalu Bang Edi ajarkan kan, jalani Betul. prosesnya supaya kita sukses. Ini saya kenapa munculkan ini di tahun 2019 saat itu kita punya mobil hanya satu untuk kampanye rebutan. Ternyata saya punya Mhm. impian seperti ini, saya pernah belajar dengan seorang motivator katanya gini, "Ibu, Bapak silakan punya impian, cari di Google gambar apa kek," katanya. Yang pertama Mhm. saya bikin gambar, saya cari di Google itu ada gambar mobil Alphard. Saya katakan, "Saya Mhm. kepengen naik turun mobil Alphard." Di 2009 Mhm. saat saya mau, kampanye, ternyata suami saya bilang, "Umi jangan ke mana-mana, tungguin entar ada orang nganterin mobil." Begitu saya buka Mmm. jendela kamar saya, ternyata di depan saya itu ada mobil Alphard warna putih dan sama seperti ini. Masya Saya Allah. sampai kaget. Akhirnya suami saya bilang, "Enggak Umi, katanya Iya. Alphardnya warna Mhm. hitam." "Ih, orang di depan rumah kita warna putih," saya bilang gitu. Akhirnya Masya Allah, ternyata Mhm. suami saya salah informasi, suami saya pulang, "Umi, kan Mhm. Umi pengen naik turun Alphard, ini ada orang Turun minjemin nih," naik katanya. turun. "Ada orang minjemin, Mhm. Adik Aini, jangan salah ini bukan saya beli, suami Luar saya beli, tapi ada orang biasa. minjemin satu Masya tahun, Allah. 1 tahun saya naik turun Alphard." Akhirnya Mmm. suami saya tanya, Masya "Umi, ada Allah. nggak yang nanya Mi, mobil Alphard siapa Bu?" Gitu ya, "Nggak ada," saya bilang gitu. "Yang Iya, penting saya sudah," gitu kan. Nah, naik turun. di 2000 ya. Lalu saya cari 3 gambar. Saya disuruhnya kan cari 3 gambar. Dan gambar kedua Iya. adalah rumah dan saya kepengen rumah itu, kacanya segitiga gitu ya, segitiga gitu Mmm. ya. Ternyata rumah Mhm. saya sekarang seperti itu modelnya. Oh iya? Masya Allah. Itu saya dapatkan di Barakallah. 2020 walaupun uang suami gitu kan, tapi saya Mmm. dapatkan. Nah, ada satu mimpi yang saya jarang Mhm. lihat. Saya jarang lihat Ya. karena stres gitu kan, karena lihat tumpukan uang gitu ya.
Akhirnya impian Masya yang belum tercapai Allah. ini, tapi Oh, begitu yang 2 itu sudah tercapai, saya bilang, mm-mm. "Kenapa saya harus takut Ya, dengan ini?" Dengan adanya amin. rezeki, seperti ini, Allah berikan kesempatan saya untuk Hmm, beramal, untuk apa gitu kan. Nah, akhirnya sering betul. saya munculkan sekarang, saya munculkan lalu saya doakan gitu kan. Jadi setiap saya melihat Nah, ini, saya nggak stres. Yang penting ya. begitu lihat, saya doakan. Begitu lihat, saya doakan. Kan gitu Mm-mm. ya. Jadi kita santai saja kan, bagaimana Allah aja, tinggal Allah, eee, kabulkan atau enggak, kan gitu, Betul, tinggal kembali kepada Allah ya. Nah, betul, betul. begitu, adik Aini, kakak Baik, adik, alhamdulillah, saya mungkin barakallah. demikian. Kalau, Mm-mm. kalau Bang Edi bilang saya itu, panjang cerita, memang saya senang cerita sekarang. Jadi Karena seneng ngomong ya, yang dulunya diem, Kakak gak pernah bayangin ngomong. 8 tahun ya, 8 tahun saya menuntut Heeh. ilmu gitu kan, menuntut ilmu Iya. ini gitu kan, saya praktek ilmu ini sehingga saya menjadi seorang Mm-mm. trainer juga, itu banyak Iya, hal yang sudah temui dan harus saya sampaikan. Masya Saya nggak Allah. mau ilmu itu saya bawa mati percuma gitu ya, saya bawa ke dalam kubur. Ini udah banyak yang nanya nih, Kak Oh gitu? Nurita. Oh ya, Boleh silakan kita silakan. sesi tanya Ya, jawab ya? Baik, saya tutup ininya ya, screen-nya ya. Kakak Ade, Abang None. Ada pertanyaan dari Ibu Dia. Assalamualaikum. Saat kita jadi terapis, apakah harus mengantongi sertifikat? Kebetulan saya juga sedang belajar. Pernah ada teman saya minta tolong terapi adenya yang sakit kanker. Saya tidak berani karena takut ada kesalahan. Tapi saat tadi mendengar penjelasan dari Ibu, saya berpikir harusnya saat itu saya harusnya mencoba. Betul begitu bukan Bu? Tolong Ya, pencerahannya terutama mengenai sertifikat. ya, Oke, baik. silakan jawab persatu-persatu dulu deh Kak. Ya, baik, Kakak yang bertanya, terima kasih atas pertanyaannya, itu luar biasa sekali. Jadi gini, eee, pada intinya, apalagi di saat-saat seperti ini gitu kan, sertifikat itu sangat, dipertanyakan gitu kan, sangat dibutuhkan. Hmm. Walaupun memang IF ini kita sedang mengusahakan untuk diakui di, Kementerian Kesehatan, gitu kan. Tapi, Hmm. kalau kalau memang gini, sebetulnya sertifikat itu penting untuk kita untuk, pada saat, kita memang, melakukan kegiatan EFT ya, melakukan terapi EFT di luar gitu ya, supaya kita punya kekuatan, sebetulnya hanya itu, gitu ya. Tapi Hmm. pada saat kita sudah tahu ilmunya, sudah paham ilmunya gitu kan, seperti kalau di EFT di level 1 itu silakan boleh praktek. Karena di EFT level 1 pun belum dapat sertifikat praktisinya, gitu ya. Betul. Tapi belum boleh terima bayaran, gitu. Karena Ya, yang namanya, praktek itu harus dipertanggungjawabkan, kan gitu ya. Jadi pada saat dia baru betul. praktek di level 1, silakan banyak-banyak praktek, tidak ada halangan. Silakan, Mhm. Mbak yang sudah paham ilmunya, silakan praktek gitu ya, tapi segera ambil level 2 yang sertifikat, ya, bersertifikat praktisi. Dari situlah kita bisa bebas, menjadi satu profesi. Ya, jadi kita, tidak asal-asal ya. Jadi, pada saat kita membantu orang, kita juga harus punya keseriusan ya. Jadi, terserah Ya, dia mau sembuh mau enggak, saya cuma bantu, jangan gitu. Pada jadi saat apakah harus kita mengantongi sertifikat? Saran ya kita tetap tetap mengantongi. harus mengantongi sertifikat, karena Mhm. kelebihannya kita bisa menjadikan hal itu menjadi Mmm. satu profesi. Dan ilmunya kalau kita sudah, Mhm. mendapatkan sertifikat ilmunya itu luar biasa. Jadi level 1 Barokah, ilmunya segini barokah. ya, ilmunya segini Betul. level 2 begitu kita dapat itu lebih mudah lagi dalam menangani klien. Masya Allah. Nah seperti itu, Ini ada makanya pertanyaan dibutuhkan kedua, kedua, Kak iya silakan. Nurita. Jadi Baik, dibutuhkan thanks ya Mbak, Kak Nurita. segera. Baik, Ya. sharingnya bermanfaat. Bisa diceritakan bagaimana tahapan waktu pertama memberikan terapi, apa saja pertanyaan dan step-step yang termasuk menghilangkan keraguan dan meningkatkan percaya diri, pasti bisa membantu menyembuhkan. Ya, Thanks. Dari Cerah Iskradono. ya, ya Pak Ya, Cerah, Kakak ya, Kak Cerah. Jadi Kakak pada Cerah. saat itu ya, pada saat saya di awal, proses untuk menjadi seorang terapis itu
Itu saya selalu memegang 4 pesan dari Bang Edi. Pede abis, ya, percaya diri bahwa yang mengobati bukan kita tapi Allah. Itu yang membuat kita Betul. tidak ada rasa ketakutan untuk membantu para klien, ya. Karena yang ngobatin bukan kita, tapi Allah. Jadi begitu Betul. ada orang datang, ya Kak ya, saya didatangi orang yang kanker, saya baru tahu yang namanya kanker seperti apa. Itu karena saya Mmm. bukan dokter, hampir saya menjerit DA ini, saya hampir Wah, menjerit ya karena karena bentuknya, ya, syok. saya kembali kepada, pesan dari Bang Edi bahwa Masya Allah. pede abis Bu, yang ngobatin kan bukan Ibu gitu ya. Masya Allah, ya yang penting Mhm. saya lakukan. Nah itu. Yang kedua Bang Edi Mhm. pesankan jam terbang. Jam Lakukan jam terbang, terbang. baik. Pada saat kita melakukan jam terbang, gitu kan, itu semua ilmu kesulitan-kesulitan bisa kita bisa bisa kita selesaikan, gitu kan, pada saat kita memiliki jam terbang yang banyak, gitu ya. Yang keempat, jangan Mhm. pernah menunda. Iya. Jangan pernah banyak alasan, yang keempat. Karena menunda dan banyak Mhm. alasan itu tanda-tanda kegagalan, kata, Iya. Bang Edi seperti itu. Jadi pada saat, kita ingin memunculkan kepercayaan diri kita lakukan dulu tapping, Mhm. rutinitas lakukan. Iya. Apa yang menjadi kekurangan dari kita, kita kurang pede, kita lakukan tapping pede. Tapping tidak pedenya ya? Tidak pedenya, supaya pede gitu. Masya Allah. Lalu, kita masih nggak yakin, kita tapping soal keyakinan kita, gitu. Ya, Mhm. pada saat itu, saya mau membantu yang non muslim. Saya kaget, Mhm. kalau Bang Edi pintar kalau membantu yang non muslim pun halus gitu ya. Aduh makanya saya selalu bilang, Mhm. "Saya mau kayak Bang Edi," gitu kan. Akhirnya saya tapping, ya Allah Mhm. hadapkan saya kepada orang yang non muslim supaya saya juga bisa, gitu kan. Ternyata Masya Allah Betul. tetap diterima. Pada saat saya katakan, "Ibu," saya katakan Allah yang saya yakini, "Ibu silakan sebutkan Tuhan yang Ibu yakini." Pada saat saya katakan, "Ya Allah, Mmm. saya ikhlas, saya pasrah." Terus, "Ya Tuhan, saya ikhlas, saya Mhm. pasrah." Gitu-gitu. Nah itu luar biasa, jadi Mmm. nggak ada lagi penghalang bagi kita untuk kalau kita mau menjadi seorang terapis. Yang menjadi Iya. penghalang bagi kita, itu ada kemauan atau tidak mau, gitu. Mau atau tidak aja, tinggal jadi, kakak, adik sekarang begini, pada saat Mhm. kita mau melakukan sesuatu, itu jangan ngitung kancing, ya. Ya. Kalau dulu ujian kan A, B, A, B, A, B gitu ya misalnya atau ABC gitu ya. Ternyata kita Heeh. antara bisa enggak gitu ya. Kancing kita Betul. cuma 5 jumlahnya. Tahu-tahu bisa enggak, ujungnya enggak gitu kan. Jadi, Enggak. kalau, saya tuh ngitungnya pokoknya kalau ujungnya enggak, kan akhirnya mentok kita di enggak. Itu rugi. Betul. Mendingan pada saat kita mau praktek langsung katakan, "Saya bisa." Nggak mungkin Allah nggak ketolong kita. Itu yang saya Mhm. rasakan. Bagaimana saya mendapatkan, sesuatu jadi Mhm. saya juga pakai ilmu EFT ini untuk bagaimana pencapaian satu, urusan. Jadi saya Mmm. bermohon kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin keponakan saya lahir normal, tanpa sesar. Ya Allah kirimkan saya klien yang bisa saya bantu, sehingga amal soleh saya bisa saya kirimkan sebagai doa." Ini bukan riya ya, tapi ini ibroh ya. Ternyata begitu saya Mhm. melakukan, membantu klien saya terapi karena kanker, itu Mhm. jam 7 mulai, setengah 10 ini ya, selesai terapinya, Mhm. jam 11 keponakan saya melahirkan normal. Masya Allah. Nah, Padahal yang tadinya lucu lagi vonisnya sesar? Mhm. besok harus sesar, gitu. Kalau malam ini nggak lahir, besok Mhm. harus sesar. Besoknya itu Mmm. keponakan saya yang saat ikut-ikutan, sakit perut. Nah, Mhm. hari Kamis kalau nggak salah dia hari Kamis mau melahirkannya, hari Sabtu saya mau gisa kan. Nah, akhirnya, Mhm. ya Allah besok Sabtu kan saya gisa gitu kan. Mhm. Saya kan gisa tuh hari Sabtu, saya menjadi pembimbingnya. Ya Allah kalau itu juga jadi amal solehku bisa diambil duluan gitu ya, untuk doa Iya, kelahiran keponakanku gitu kan. Masya Allah normal. langsung lahir, keponakan saya. Saya Allahu bilang, "Ya Allah," akbar. ya itu bagian yang, memang banyaklah yang mendoakan gitu ya. Tapi pada saat Iya. saya melakukan itu kan saya salah satu yang mendoakan juga, gitu kan. Supaya Allah berikan kelancaran. Mhm. Bayangin gisanya Betul. baru hari
sebelumnya saya udah minta sama Allah dikasih gitu kan, maksudnya begitu saya, Masya dengar Allah. kan saya melahirkan gitu ya, Mhm. alhamdulillah ya Allah, berarti besok saya, di Giza saya harus bersemangat gitu. Nah itu seperti itu. Ini Nah ada ini pertanyaan nih, lanjut ya, Kak Nurita, ada ya, dari Pak Jumari. mhm, Bagaimana mengenalkan dan menawarkan diri untuk menterapi orang lain yang belum kenal teknik EFT ya, ini? ya, baik, eee Mhm, Kak Jumari ya, ya, jadi gini, pada saat awal-awal itu nggak ada juga orang yang kenal saya, apalagi mhm, EFT itu, ilmu yang aneh memang, ketuk-ketuk betul. sembuh, gitu kan. Ketuk-ketuk semua. Makanya saya punya yang pertama selain usaha saya punya 2 doa, gitu kan. Karena Mhm. saya tergolong orang yang susah bicara, jadi saya enggak, jadi pertama gini, saya berdoanya, "Ya Allah," karena setiap orang saya mau bantu terapi, orang udah ketakutan kan, ih gitu-gitu kan, Mhm. "Ngapain Ya. ngapain?" Gitu. Akhirnya memang gimana pun langkah kita memang selalu harus ada bantuan dari Allah. Saya doa saya, "Ya Allah kirimkan saya sinyal orang yang butuh terapi ini." Jadi ada aja tuh di Mhm. depan saya orang pincang, begitu saya tapping, Oh, mau, nggak Masya menolak, Allah. tidak menolak, Mhm. makanya, Karena ya lewat sendiri Mbak ya, bukannya kita cari-cari. Ace iya, Mbak Ace tuh bilang gini, di Malaysia ya, di Malaysia itu Heeh. tergerak hati saya, di Malaysia kata Mbak Ace, Heeh. "Bu Nur kenapa masuk kelas telat?" Saya, tergerak hati saya melihat sekumpulan ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, Heeh. saya lagi melihat kakinya yang pincang, saya mau bantu terapi, saya Allah. bilang gitu. Ternyata begitu mereka bangun semua, mereka Ya sehat semua. Allah. Ya, saya akhirnya buru-buru masuk kelas. Nah itu seperti itu. Allah. Kedua, Mhm. Ya, jadi Allah antarkan, jadi Allah selalu membantu antarkan. ya. Betul, Mhm. itu doa. Jadi doanya tuh jangan pada saat Mhm. terus kita nggak yakin. Aduh gimana Ya. cara Allah ngirimin, nggak usah dipikirin, nggak masuk akal. Allah ngirimin itu Mhm. nggak masuk akal, tiba-tiba depan kita orang sakit, apa, pincang lah tangan, apa, kakinya gitu. Ada Betul. lagi orang di dalam kereta pulang saya dari Lahat, orang lagi buka obat di depan saya. Ternyata obat darah tinggi Mhm. orang ibu-ibu. Saya tanyakan, Mhm. "Ibu, itu obat apa?" Obat seumur hidup," katanya. Waduh, gitu ya. "Ibu mau nggak Mhm. berkurang minum obatnya?" Saya ajarkan terapi, akhirnya jadi saudara, gitu kan. Di Allahu saat di akbar. Palembang itu lagi kabut asap, saya tidak dijemput oleh keluarga, akhirnya beliau mengantarkan saya Mhm. sampai rumah keluarga saya di Palembang. Masya Allah, saya bilang, Ya. "Masya Allah, karena saya berbagi, maka Allah, mudahkan," gitu kan, mudahkan urusan saya. Nah itu. Mhm. Yang Ini kedua, masih ada karena ya, betul. Oh yang kedua, doa silahkan. yang kedua, ya Allah Mhm. mudahkan lisan saya, mudahkan, Mhm. lisan saya setiap saya menghadapi para klien. Yang Mhm. awalnya saya nggak bisa bicara gitu kan, akhirnya saya Mhm. terus di apa, minta supaya lisan saya dimudahkan gitu kan. Ternyata alhamdulillah begitu ketemu klien ada aja tuh cara dan saya yakin itu datangnya dari Allah gitu kan. Karena, Mhm, pada betul, dasarnya saya tidak bisa bicara, pasti, seperti itu. betul. Ya, bismillah Ya, ya Kak Jumari, baik, Pak Jum apa, eee, Kak Kak Jumari, oh ya Kak Jumari, betul. seperti itu masukan. Oh ya terus Baik, juga ini sering melakukan preview, review. preview Nah, ya pengenalan ya terhadap satu kelompok, misalnya kelompok, mhm, kelompok usaha, kelompok dosen, kelompok mahasiswa, mhm, kita lakukan preview-preview itu, dari situlah ya. saya dikenal orang, menterapi dan juga menjadi trainer, ya jadi sering Nah, preview. Mungkin seperti itu. betul. Ya. Ini mohon maaf ya kepada Kak Suminah, minta dipraktekkan berhubung, tinggal 5 menit lagi, jadi mungkin Oh kita skip dulu. begitu? Iya Masya iya iya. Allah, Masya Allah, ini ada pujian, Masya Allah ya dari Besa. Kisah kakak inspiratif sekali. Kak Nurita yang baik hatinya, ini ada Kak Muhammad Ali. Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri untuk melakukan terapi? Itu related sama jawaban yang tadi ya. Ya, betul. Lakukannya yang Kemudian, utama, lakukannya terus-menerus. betul, Tidak ada iya, percaya diri itu, datang, itu ya, apa, datang tiba-tiba jam gitu. terbang. Tapi Hmm. ya, tapi, dilakukannya tapping-nya terus-menerus, gitu. Ya, Baik, seperti kemudian itu. ada dari Kak Bambang. Alhamdulillah, terima kasih pencerahannya. Masya Allah, sangat inspiratif dan bermanfaat. Dari Kak Reni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, oke. Kak Eva, Masya Allah, Kak Nurita, Alhamdulillah saya praktekkan
untuk kesembuhan anak saya. Dan Oh, alhamdulillah sudah ada alhamdulillah. kemajuan. Oh, Masya Allah. alhamdulillah. Jadi ini Jangan berhenti ya. banyak ucapan terima kasih, sangat menginspirasi kata Kak Indra. Alhamdulillah. Baik, Kak Indra ini mungkin coach closing saya ini. Kak Indra ini ya. coach Oh, saya Masya ini. Masya Allah. Allah. Baik, baik. Coach saya dalam public speaking. Masya Wow, Allah. oke. Kak Indra. Berhubung tinggal 4 menit lagi nih Kak Nurita. Baik, Silahkan closing statement-nya. Baik, kakak, adik yang hadir di acara ini, saya hanya mengantarkan bagaimana kisah perjalanan saya sebagai seorang terapis. Dan itu tidak terlepas dari izin Allah, karena saya yakini tanpa izin Allah tidak ada hal yang bisa saya capai. Ya, Allah kirimkan Bang Edi, Bang Denny, Bang Arif, dan juga yang lain-lain gitu ya, yang saya juga ada pelajaran dari mereka, itu untuk memberikan pelajaran bagi saya, dan saya sangat bersyukur sekali. Bismillah, Allah berkahi bagi guru-guru yang sudah mengajarkan kepada saya. Dan yang paling utama adalah jangan katakan kita sudah bersabar pada saat kita masih merasakan keterbatasan. Ya, jadi yang namanya sabar itu tidak ada batas. Jadi kalau kita masih merasa saya sudah cukup sabar, maka saya yakin Allah nggak akan tambahkan sabar kita, karena kita merasa sudah cukup. Ya, jadi kita belum bisa dikatakan sabar. Dan jangan pernah kita mengaku sudah ikhlas pada saat kita masih sakit badannya, sakit psikisnya, sakit fisiknya. Ternyata kita pertanyakan, jangan lagi tanya kepada Allah, kenapa isi saya belum turun, kenapa sehat saya belum turun, belum Allah kabulkan. Itu tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita ikhlas 100%? Pak Dokter Agus bilang ikhlas full gitu ya. Nah, ikhlas full gitu. Jadi begitu kita ikhlasnya sudah full, kemudahan Allah itu akan turun. Segala kemudahan akan turun. Nah itu, jadi pada saat kita ingin sembuh, dan ada lagi untuk yang memang lagi sakit, pada saat kita sakit jangan berpikir tentang penyakit, kita akan tambah stres, karena kita nggak paham, dokter yang paham tentang penyakit. Jadi pada saat kita berpikir tentang penyakit, COVID ini apa ya ini, itu kita akan tambah stres. Ya, jadi tapi juga pada saat kita sakit jangan berpikir tentang kesembuhan. Pada saat kita belum sembuh, kita akan stres juga. Karena sembuh itu milik Allah, haknya Allah. Jadi yang kita fokuskan adalah ikhtiarnya, proses kesembuhannya. Bagaimana kita mencari terapisnya, bagaimana kita mencari obatnya, seperti itu. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Baik, Masya Allah. Syukran, jazakallah khair. Terima kasih banyak, luar biasa. Ini banyak ucapan-ucapan luar biasa nih, Kak Nurita. Saya mungkin bacakan ya. Sangat menginspirasi. Terima kasih Kak Nurita, luar biasa sharingnya. Terima kasih banyak Kak. Tertutup suaranya ada ini. Ya, baik. Kak Eni bilangnya gitu ya, sejujurnya kangen sekali. Dan sempat kontak beberapa kali, semoga Allah berikan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Mungkin sudah waktunya 21.30, kita tutup saja acara yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Abang None, Kakak Ade yang ada di acara LLC, Live Learning Club pada malam hari ini. Saya Aini, saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.